Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah private dan prioritas Bank Mandiri dalam acara Talk Show Wealth Volume 2 yang berjudul Creating Opportunity Towards Volatility, Equity, and Bond Market. Terima kasih kepada para nasabah Bank Mandiri yang telah berkenan hadir secara onsite serta seluruh nasabah yang menyaksikan acara ini secara online. Perkenalkan, saya Astari Adityawati dari Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri yang akan memandu acara talk show pada sore hari ini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua peserta yang hadir secara on-site pada acara ini juga telah mengikuti protokol kesehatan. Di tengah kekhawatiran akan resesi ekonomi dunia akibat kewaspadaan akan stagflasi, supply shock, kebijakan hawkish the Fed, serta pergerakan nilai tukar, bagaimanakah potensi pergerakan saham dan obligasi pada tahun ini? Untuk membahas berbagai isu tersebut, kita telah kedatangan beberapa narasumber. Namun sebelum memulai acara ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Ibu Feby Sudrajat selaku Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri. Kepada Ibu Feby, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para nasabah utama Bank Mandiri yang telah berkenan untuk hadir secara on-site maupun online pada acara Market Update volume kedua persembahan Wealth Management Group Bank Mandiri, Bapak Adrian Joser, Head of Equity Research and Strategy Division PT Mandiri Sekuritas, Bapak Handi Yunianto, Head of Fixed Income Research Division, PT Mandiri Sekuritas, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Pada sore hari yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu bersama kami untuk berdiskusi dan mendengarkan pemaparan dengan topik Creating Opportunity Towards Volatility, Equity, and Bond Market. Bank Mandiri Divisi Wealth Management akan senantiasa menjadi mitra setia yang akan mendampingi nasabah untuk memaksimalkan portofolio nasabah. Selain itu, kami akan senantiasa hadir untuk memberikan advisory yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah yang beragam. Tahun ini tentunya kita dituntut berjuang untuk pulih dan bangkit dari pandemi. Berbagai program juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Acara ini merupakan salah satu persembahan kepada nasabah utama kami untuk memberikan pemaparan dan update terkait kondisi ekonomi terkini, pemulihan ekonomi, dan pemaparan terkait tren investasi. Tentunya kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi atas nama Bank Mandiri kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami harap Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan semoga kesuksesan selalu mengiringi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti rangkaian acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Baik, kita langsung mulai ke acara pemaparan dan talk show sore hari ini. Mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Handi Yunianto. Selamat sore Pak Anto.
Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Fixed Income Research Division PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2011. Beliau memiliki gelar sarjana di bidang statistik dari Institut Pertanian Bogor dan gelar Master of Science in Finance Universitas Indonesia. Dan narasumber kedua adalah Bapak Adrian Joser. Selamat sore Pak Joser. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Equity Research dan Strategy Division PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2017. Bapak Adrian Joser memiliki gelar sarjana Business and Commerce in Banking, Finance and Marketing dari Monash University. Beliau juga pernah dianugerahi sebagai Best Strategist dan Best Analyst for Consumer Staples tahun 2021 dari Asia Money Brokers Poll 2021. Apa kabar Pak Joser dan Pak Anto? Semoga sehat walafiat ya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk dapat memberikan paparannya kepada nasabah utama Bank Mandiri. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Untuk nasabah yang menyaksikan secara online, Bapak dan Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau Q&A. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan paparan materi dari kedua narasumber. Yang pertama adalah Pak Anto akan membahas terkait bond market. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing ke Bapak Ibu mengenai perkembangan pasar obligasi. Ini tema yang kami bawa Bapak Ibu dari Mandiri Sekuritas. Kami melihat bahwa strategi investasi di obligasi di second half 2022 ini ada semacam opportunity. Jadi ini adalah opportunity di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin tinggi. Mungkin saya tunjukkan beberapa poin dari presentasi ini. Ada 3 hal yang saya mau share ke Bapak Ibu. Yang pertama, kami ingin menunjukkan apa sih yang terjadi di pasar obligasi kita. Terus kita akan tunjukkan beberapa faktor positif, faktor negatifnya apa saja, sehingga Bapak Ibu punya gambaran kira-kira view-nya akan seperti apa ke depannya. Dan yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan mengenai outlook-nya Bapak Ibu. Selalu kami sampaikan kalau kita bicara outlook obligasi ada 3 hal. Yang pertama adalah valuasinya, sudah menarik atau enggak kalau saya investasi di obligasi saat ini. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bond fund flows-nya. Siapa sih yang beli, siapa sih yang jual, kedepannya masih seperti itu enggak polanya, itu penting. Dan yang ketiga yang terpenting juga adalah supply-nya. Seberapa besar nih pemerintah akan menghutang lagi, seberapa besar suplai obligasi ke depannya. Selalu kalau kita bicara harga kan suplai dan demand ya Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata suplai pemerintah utangnya makin besar, demandnya makin turun, yang harganya turun gitu. Tapi kalau kita lihat ke depannya nanti kita sampaikan bahwa suplai dari government bonds ini bisa lebih rendah. Nanti kita tunjukkan beberapa faktanya. Jadi 3 hal ini yang saya ingin share ke Bapak Ibu di sesi sore kali ini. Mungkin saya tunjukkan beberapa slide presentasi. Next slide-nya. Saya di sini. Oke. Kalau bisa. Nah, ini saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau kita tarik agak ke belakang jauh ya, return investasi di obligasi itu seberapa besar sih gitu. Jadi ini kita punya gambaran sejarahnya kalau kita investasi di obligasi seperti apa. Bapak Ibu kalau investasi di obligasi 3 tahun terakhir itu akan menikmati cuan yang lumayan Bapak Ibu. Rata-rata kalau kita hitung bisa 30%. Jadi 1 tahun itu dapat kira-kira rata-rata 10%. Nah ini gambarannya kalau kita ambil dari tahun 2004 sampai 2022 secara rata-rata return investasi obligasi itu positif. Lebih banyak positifnya dibandingkan negatif. Kenapa? Karena kalau kita bicara obligasi sumber returnnya ada 2. Yang pertama adalah dari kupon, yang kedua adalah dari perubahan harga capital gain. Jadi kalau yield atau suku bunganya turun, kita dapat dual gain kalau kita investasi di obligasi. Dapat kupon, dapat capital gain. Ini yang terjadi kalau kita lihat tahun 2022, tahun 2004 sampai dengan 2022. Secara umum returnnya positif. Tapi ada juga periode-periode di mana return investasi kita bisa negatif Bapak Ibu. Contohnya kapan? 2015. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pada waktu krisis 2005, waktu reksadana krisis, itu kupon yang diterima tidak bisa mengoffset penurunan harganya. Jadi kalau kita terima kupon 10%, kalau harganya turun 15%, ya secara net kita loss 5%. Nah itu yang terjadi di tahun 2005, di mana yieldnya mengalami kenaikan.
Kapan lagi kita menerima negatif return obligasi tahun 2013? Kita ingat ada faktor global, taper tantrum nyebutnya. Jadi The Fed mengurangi stimulus, returnnya minus 13%. Terus kita juga ingat krisis Eropa tahun 2005-2006 juga returnnya sedikit, hanya 2%. Terus tahun 2018 kemarin juga returnnya minus. Tapi yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu, di saat returnnya minus ini adalah opportunity Bapak Ibu mendapatkan entry level lebih bagus. Contoh, kita bicara 2005 waktu yieldnya naik sampai 20%, tahun depannya kita bisa menikmati return sampai lebih dari 30%, karena kita menikmati yield yang tinggi dan capital gain karena yieldnya turun. Ini juga sama 2013, ini sama kondisi 2018, dan di tahun 2022 ini Bapak Ibu setelah kita menikmati return yang positif 30% 3 tahun berturut-turut, kita melihat return di 2022 minus lagi Bapak Ibu, minusnya sekitar 3-4%. Nah pertanyaannya adalah kenapa ini minus dan apakah ini opportunity untuk beli atau tidak? Nah ini mungkin saya mau jelaskan. Kalau kita lihat faktornya Bapak Ibu, nah ini gambarannya. Kalau kita bicara kenapa returnnya negatif, berarti kupon yang kita terima tidak bisa mengoffset penurunan harganya karena yieldnya naik lebih tinggi dari pendapatan kuponnya. Nah kalau kita tanya apakah Indonesia saja yang mengalami kenaikan suku bunga, kenaikan yield? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan dengan negara-negara emerging market, ini gambarannya Bapak Ibu bisa lihat. Indonesia sekarang itu rankingnya ada di tengah. Dulu Indonesia itu selalu memberikan yield yang paling tinggi. Tapi sekarang sudah enggak, Indonesia naik kelas. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat rating kita triple B, bond yield kita hanya 7,3, sementara negara-negara yang lain bisa sampai double digit Bapak Ibu. Nah saya selalu sampaikan bahwa kenaikan bond yield kita bukan karena faktor domestik, tapi lebih karena faktor global. Faktanya apa? Kalau kita lihat negara-negara yang lain juga mengalami kenaikan yield, jadi bukan spesifik faktor domestik. Nah yang menarik juga adalah kenaikan bond yield kita itu relatif lebih rendah. Artinya apa? Di tengah gonjang-ganjing global, ternyata bond kita itu cukup resilient. Nah apa faktor positif negatif dari pasar obligasi kita? Saya tunjukkan beberapa data kenapa kita termasuk yang cukup resilient di tengah gejolak uncertainty global yang tinggi. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat inflasi kita itu relatif lebih rendah dibandingkan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu selisihkan yieldnya Indonesia dikurangi dengan inflasi, itu kita termasuk yang positif Bapak Ibu. Bandingkan dengan negara-negara yang lain, Amerika contohnya yieldnya 3%, inflasinya hampir 9%. Eropa juga sama. Bahkan negara-negara negara-negara emerging market juga mengalami kenaikan inflasi yang tinggi. Saya kasih gambaran kenapa inflasi kita rendah. Beda dengan negara-negara maju. Yang pertama adalah ekonomi kita lagi early stage recovery, Pak. Kalau negara-negara maju waktu COVID kemarin, mereka stimulusnya luar biasa. Mereka punya banyak duit, mereka punya vaksinasi yang luar biasa, recovery-nya cepat. Amerika tumbuh 6%. Kita tumbuh berapa waktu itu? Kita kontraksi tumbuhnya cuma 2%. Kali ini kita baru merangkak masuk ke 5%. Jadi secara pertumbuhan ekonomi kita masih below potensial nyebutnya. Jadi tekanan inflasi secara core kita memang masih rendah. Makanya Bapak Ibu bisa lihat core inflasi kita kalau di luar food inflation, di luar administered itu hanya 2,6-2,7%. Ini yang membedakan dengan negara-negara yang lain. Kita lagi early stage recovery. Yang kedua adalah kenapa inflasi kita rendah, kita diuntungkan dari harga komoditas. Jadi kita penghasil komoditi, pemerintah punya flexibility mengatur DMO-nya. Jadi kalau negara-negara lain harus pass through harga kenaikan harga komoditi ke konsumen, kita bisa atur. Misalkan CPO, kita bisa atur coal dan lain-lain. Dan ini yang menyebabkan tekanan inflasinya masih terjaga. Dan faktor ketiga memang kita belum menaikkan administered price. Nah ini faktor yang menjelaskan kenapa bond yield kita nggak naik banyak. Karena tadi inflasi kita bisa dikontrol. Yang kedua yang menarik adalah currency kita juga relatif cukup bagus. Memang satu bulan ini rupiah melemah, tapi Bapak Ibu bisa bandingkan kalau kita lihat tabel di sini, pelemahan rupiah jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya karena dolar memang lagi menguat signifikan. Nah ini yang menjelaskan kenapa Bank Indonesia mungkin tidak sama dengan negara-negara yang lain harus menaikkan suku bunga, Bank Indonesia masih bisa mempertahankan suku bunga yang rendah. Nah ini beberapa hal positif di pasar obligasi kita di mana inflasinya masih dijaga cukup rendah. Kita juga melihat resiliensi dari currency kita juga cukup bagus karena kita penghasil harga komoditi
Dan yang ketiga, BI belum buru-buru menaikkan suku bunga seperti negara-negara yang lain. Jadi kami melihat kenaikan bond yield lebih faktor global, bukan karena faktor domestik. Faktor globalnya apa gitu? Mungkin saya tunjukkan next slide-nya. Nah, faktor globalnya apa sih? Faktor yang paling dominan di pasar obligasi itu suku bunga, Bapak Ibu. Jadi kalau suku bunganya naik, harga obligasi itu biasanya turun. Nah, yang menyebabkan gonjang-ganjing dalam 3 bulan terakhir ini adalah The Fed merubah stance-nya. Dulu The Fed memperkirakan inflasinya transitory, inflasinya nggak naik banyak. Tiba-tiba dirubah, inflasinya kayaknya bisa lebih tinggi. Dan akhirnya The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga lebih agresif. Makanya kami kalau di riset selalu membandingkan data-data ini, Bapak Ibu. FOMC meeting penting sekali, kita pantau bagaimana The Fed melihat outlook ke depannya. Kira-kira seperti apa sih pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunganya. Nah, ini yang terakhir, FOMC meeting kemarin, The Fed kemungkinan akan lebih agresif menaikkan suku bunga karena mereka merevisi ke atas inflasinya menjadi 4-5%-an. Mereka juga merevisi unemployment rate-nya dan GDP-nya dikoreksi ke bawah. Nah, ini yang menjelaskan kenapa terjadi gonjang-ganjing dan rupiahnya melemah, karena kalau The Fed agresif naikin bunga, orang larinya ke sana karena dia memberikan insentif yang lebih bagus. Nah, ini faktor global yang sangat mendominasi pasar obligasi kita. Nah, dengan dolar yang terus menguat, Bapak Ibu bisa saya tunjukkan di sini chart sebelah kiri ini gambaran flows-nya asing, Bapak Ibu. Ini seluruh emerging market ya, kita tracking dari IIF data. Nah, ini bisa kita tunjukkan di sini bahwa dengan kenaikan Fed Fund Rate yang agresif, asing itu semua keluar dari emerging market, Pak. Jadi kalau ada asing jualan bonds kita gitu, ini masalah Indonesia ada masalah apa enggak sih? Ya kita tunjukkan datanya bahwa ternyata di emerging market semuanya keluar. Nggak cuma di Indonesia, bahkan even China yang biasanya itu asing masuk ke sana juga keluar. Karena China sekarang juga lagi struggling dengan ekonominya. Jadi ini gambaran bahwa beberapa fakta yang menunjukkan memang kenaikan bond yield lebih faktor global dibandingkan dengan faktor domestik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan flows-nya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Yang menarik adalah kalau kita lihat koreksi terjadi pasar obligasi kita itu memang didrive oleh asing yang keluar. Itu cat sebelah kiri saya akumulasikan gitu ya. Asing itu keluarnya sangat masif di tahun 2022 ini. Bahkan hampir mendekati waktu COVID 2020. Nah, ini yang menjelaskan kenapa terjadi kenaikan yieldnya, karena memang ada tekanan jual asing yang cukup besar. Tapi yang menarik Bapak Ibu, support domestiknya juga luar biasa. Cat sebelah kiri saya bisa tunjukkan di situ, Dapen asuransi, even retail seperti Bapak Ibu itu menjadi support buat pasar obligasi sehingga kenaikan yieldnya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan emerging market lainnya. Nah, ini faktor mungkin nanti kalau kita mau lebih detail, yang paling penting untuk melihat bond fund flows ke depan seperti apa adalah yield differential dan currency risk Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bahwa Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditi, currency risk-nya relatif lebih rendah, yang paling penting untuk melihat flows adalah yield differential. Suku bunga di luar dan di domestik seperti apa. Kalau semakin melebar atau semakin mengecil itu tentu akan memberikan tekanan terhadap bond fund flows kita. Tapi yang menarik saya mau tunjukkan beberapa data saja Bapak Ibu bahwa porsi asing di pasar obligasi kita sudah rendah sekali Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu asing sangat menguasai pasar obligasi kita 40%, sekarang asing tinggal hanya 15%. Ini artinya apa? Artinya pasar obligasi kita sekarang lebih banyak didominasi oleh investor lokal. Artinya apa? Kalau ada gonjang-ganjing di global, dampaknya nggak separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang menarik lagi kalau kita lihat struktur kepemilikan asingnya lebih banyak yang long term sekarang Pak. Jadi yang hot money, orangnya punya gampang keluar, itu sudah keluar 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat porsi foreign central banks, itu sekarang sudah naik menjadi 28%, sebelumnya hanya 14%. Nah, foreign central banks ini bukan yang trader yang gampang keluar masuk, mereka lebih banyak yang long term investor. Jadi ini perkembangan positif di mana pasar obligasi kita sekarang sangat didominasi oleh domestik, sehingga faktor globalnya nggak terlalu berpengaruh signifikan. Kepemilikan asingnya sekarang lebih banyak yang long term investors. Nah, ini sebenarnya beberapa data yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu, bagaimana retail seperti Bapak Ibu ini sudah menjadi sangat penting peranannya buat pasar obligasi kita. Catatan kami di tahun 2021 kemarin retail beli 62 triliun Bapak Ibu sampai dengan bulan Juli. Di tahun 2022 ini
retail masih juga melakukan pembelian 62 triliun. Jadi sangat konsisten melakukan pembelian obligasi. Meskipun demikian Bapak Ibu, kepemilikan retail di pasar obligasi kita masih sangat rendah. Itu hanya sekitar 5,8%. Jadi saya pikir ini bisa akan lebih cepat lagi peningkatannya. Saat ini yang paling dominan buat pasar obligasi kita adalah perbankan, itu sekitar 24%. Dana pensiun asuransi terus naik Pak, itu 16%. Sebagai gambaran yang tabel di bawah, tahun 2021 mereka beli 73 triliun, sampai dengan bulan Juli tahun 2022 ini mereka beli hampir 2 kali lipat, mereka beli 127 triliun. Nah, ini perkembangan yang menurut saya sangat-sangat positif. Nah, pertanyaannya adalah apakah support domestiknya masih akan solid? Jawaban saya iya. Apa alasannya? Likuiditas. Bapak Ibu lihat cat sebelah kiri ya, ini pertumbuhan kreditnya perbankan, pertumbuhan dana pihak ketiga dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat waktu COVID, bank itu gak ngelempar kredit karena mereka kena NPL Bapak Ibu. Kredit growth-nya bukannya tumbuh tapi minus. Tapi DPK-nya yang nabung naiknya luar biasa. Data terakhir itu sekarang kredit sudah mulai tumbuh karena ekonomi membaik. DPK tumbuhnya 11%, kredit tumbuh cuma 9%. Secara umum loan to deposit ratio Bapak Ibu itu masih di angka yang 80%. Ini kecil sekali. Nah, dengan bank ample liquidity apa dampaknya? Bapak Ibu lihat cat sebelah kanan. Suku bunga deposito trennya terus turun karena perbankan nggak tahu mau ngelempar kemana. Yang mereka bisa lakukan, kalau mereka banyak excess liquidity supaya marginnya tetap bagus, cost of fund-nya diturunkan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu bisa lihat. Waktu deposito turun dan yield soon-nya relatif masih sangat tinggi, demand obligasi ini menjadi meningkat. Nah, ini yang faktor yang menjelaskan kenapa support domestiknya masih sangat solid. Pertanyaannya adalah apakah liquidity-nya masih akan ample? Jawaban saya iya. Kenapa? Pertama, PI masih cetak uang. Yang kedua, kita diuntungkan harga komoditi karena current account kita surplus. Yang ketiga, pemerintah masih stimulus Bapak Ibu. Jadi budget defisit yang 4% GDP ini juga akan menggerakkan ekonomi sehingga DPK-nya juga akan tetap tumbuh. Nah, mungkin saya masuk ke bagian valuasi saja dari supply. Nah, ini Bapak Ibu, kalau pengen tahu supply government bonds akan berapa sih, pemerintah itu ngutang berapa gitu ya, itu akan tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah defisit anggarannya berapa. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan setiap bulan Bu Sri Mulyani melakukan announcement realisasi fiskal sekarang Bapak Ibu, budget defisit kita yang biasanya defisit itu sekarang surplus. Sampai dengan bulan Juni kemarin ternyata revenue-nya pemerintah dengan spending-nya lebih banyak revenue karena kita menikmati harga komoditas yang tinggi. Jadi kalau kita hitung dengan budget defisit yang diperkirakan sebelumnya 4%, tapi ternyata sekarang capek first half masih surplus, kebutuhan untuk ngutangnya semakin kecil Bapak Ibu. Nah, ini yang menjelaskan kenapa supply-nya relatif lebih rendah. Nah, ini hitungan kami kemarin ada yang nanya juga, kan pemerintah nggak naikin harga BBM, ada duitnya nggak, nambah utang nggak, itu karena selalu kalau pemerintah naikin subsidi, nggak naikin harga BBM itu nambah utang Pak. Kalau nambah utang, bonds kita negatif karena suplainya akan banyak, investor akan minta yield yang lebih tinggi. Tapi yang menarik tahun ini kondisinya berbeda. Pada waktu pemerintah memutuskan, oke, kita tidak naikin harga BBM, subsidi saya naikkan, saya kasih kompensasi ke Pertamina, saya kasih kompensasi ke PLN, itu totalnya bisa 400 triliun Bapak Ibu. Itu sumbernya bukan dari utang, sumbernya dari mana? Sumbernya diambil dari revenue. Karena harga komoditi naik, pemerintah menikmati itu. Nah, ini yang menjelaskan kenapa waktu kenaikan subsidi nggak sampai membuat bond yield kita naik banyak. Yang ketiga yang mau saya share ke Bapak Ibu adalah dari sisi valuasi. Saya selalu sampaikan valuasi bond yield kita akan sangat tergantung dari suku bunga luar, akan sangat tergantung dari pergerakan rupiah, akan tergantung dari kredit default swap. Jadi berapa risiko Indonesia ya di kacamata investor asing, sama yang terakhir adalah suku bunga BI rate. Nah, kami bikin perhitungan Bapak Ibu, kalau kondisi saat ini fair value-nya juga sekitar 7,2. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu beli obligasi ya di fair value-nya. Tapi kalau kita ngelihat view ke depan bahwa US Treasury yield ini bisa lebih rendah loh. Mungkin nggak 3,2 seperti sekarang, mungkin bisa ke 2,7. Itu dampaknya bond yield kita bisa turun. Terus kalau kita melihat bahwa CDS kita, credit default swap itu kalau negara kita itu bangkrut gitu ya, preminya biasanya kan lebih tinggi ya. Kayak misalkan kita asuransi kendaraan, kalau asuransi kendaraan kalau kendaraannya nggak bagus biasanya minta preminya lebih tinggi. Nah, kalau kita bagus preminya bisa rendah. Nanti saya tunjukkan beberapa data
kita di kubu yang melihat Indonesia on the right track untuk mendapatkan rating yang lebih bagus ke depannya. Rupiah kita perkirakan masih bisa cukup stabil karena kita menikmati current account surplus. BI rate kita perkirakan naik Bapak Ibu. Jadi kalau kita combine semua faktor itu secara valuasi, fair value kita itu bond yield kita masih bisa di level 6,8. Jadi kalau 7,2 ke 6,8 berarti ada potensi kita menikmati capital gain di second half 2022. Nah, beberapa hal saja sedikit dari sisi US Treasury yield outlook. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu chart sedikit saja ini ya. Kalau kita lihat US Treasury yield outlook ini akan ke 5%, 6% atau malah turun. Nah, saya tunjukkan datanya Bapak Ibu, ini yield 10 tahunnya US Treasury dan Fed Fund Rate. Ada hal yang menarik dari perkembangan dinamika ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, yield US Treasury itu tidak one on one dengan Fed Fund Rate. Artinya kalau Fed Fund Rate-nya naik 400 basis, US Treasury yield-nya naik 400 basis, bukan. Tapi kalau kita lihat di sini, kenaikannya itu lebih banyak Fed Fund Rate-nya, US Treasury yield-nya kenaikannya relatif lebih kecil. Yang kedua adalah US Treasury yield itu biasanya peak-nya sama dengan peak-nya Fed Fund Rate. Jadi kalau Bapak tahu Fed Fund Rate-nya peak-nya di 3%, ya US Treasury yield mungkin peak-nya juga di level 3%. Nah, yang menarik tahun ini Fed Fund Rate belum naik, US Treasury yield-nya itu sudah naik gitu. Jadi kami bisa sampaikan bahwa market itu sudah price in. Jadi kalau ternyata nggak ada agresif kenaikan suku bunga The Fed lebih dari 4%, kami pikir US Treasury yield udah nggak akan ada room kenaikan yang signifikan. Jadi ini momentum yang cukup bagus, kita mendapatkan entry level yang lebih bagus. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, kekhawatiran resesi ini yang menyebabkan US Treasury yield juga nggak naik banyak. Indikasi untuk Amerika resesi itu biasanya yield 10 tahun dengan 2 tahun. Pasti Bapak Ibu heran ya, kenapa orang mau invest 10 tahun, suku bunganya lebih rendah daripada 2 tahun. Karena dia tahu kalau suku bunga 10 tahun lebih rendah dari 2 tahun, karena dia melihat ekonomi Amerika ini mau resesi. Karena obatnya resesi apa? Obatnya resesi adalah nurunin suku bunga. Jadi saya nggak apa-apa sacrifice, saya lock 10 tahun uang saya di yield 3% daripada saya taruh di 2 tahun yieldnya 3,4. Karena setelah 2 tahun kalau ekonominya resesi, suku bunganya diturunkan, yang tadinya dapat 3,4, reinvestment dia mungkin cuma dapat 1, mungkin cuma dapat setengah. Jadi ini gambarannya kenapa yield curve ini menjadi sangat penting kita perhatikan, karena kita tahu ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika itu seperti apa. Dan saya di kubu yang melihat bahwa Amerika tidak akan kuat dengan suku bunga yang tinggi. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu bisa lihat, gara-gara COVID, total utangnya Amerika terhadap GDP itu naik menjadi 130%. Bayangkan dengan beban utang yang sangat besar, suku bunga agresif tinggi, pasti ekonominya kena hit, karena stimulus fiskalnya nggak akan cukup, dia hanya untuk buat bayarin bunga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ekonominya sudah mulai slowing, kalau kita lihat di Amerika, kita lihat di China dan lain-lain. Dan yang menjadi kunci adalah inflasi ya. Kalau kita lihat inflasi memang masih tinggi, tapi yang penting adalah outlooknya. Saya selalu sampaikan ke klien bahwa kalau kita membaca inflasi itu inflasi yang sudah kejadian Bapak Ibu. Kalau kita ngomong inflasi bulan Juni 8%, 8% itu ya udah kejadian. Yang penting buat investor bukan 8%-nya, inflasi 1 tahun ke depan berapa. Nah, ini yang kalau kita lihat dari survei dari dilakukan oleh The Fed, 3 tahun ke depan tuh inflasinya sudah mulai turun lagi. Jadi mereka mau 10 tahun di 3% nggak apa-apa, karena inflasinya kalau kita ngomong 10 tahun ke depan akan kembali ke 2%. Ini yang paling penting selalu kami sampaikan. Nah, kenapa alasan bahwa kemungkinan Amerika memang akan mengalami perlambatan ekonomi, ini beberapa indikator saja Bapak Ibu. Consumer confidence-nya sudah drop banyak sekali Bapak Ibu, cat sebelah kiri. Kalau kita bicara real wage-nya Amerika, karena inflasinya tinggi, daya belinya juga sudah turun. Kalau kita lihat China juga ekonominya melambat, terus mortgage rate-nya juga udah tinggi sekali Bapak Ibu, sehingga kita perkirakan properti sektornya juga kena dampaknya dari sisi US. Makanya secara umum kita percaya view bahwa Amerika memang akan mengalami perlambatan ekonomi. Nah, mungkin sebagai kesimpulan Bapak Ibu bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah, Bank Sentral juga sulit Pak, di salah satu sisi mereka harus handle inflasi, tapi di sisi lain ekonominya akan melambat. Jadi ini tentu akan berbeda-beda dinamikanya. Kami di kubu yang melihat BI belum akan buru-buru menaikkan suku bunga dan nggak akan sama dengan kenaikan Fed Fund Rate. Terus yang kedua, kami juga melihat bond saat ini cukup atraktif Bapak Ibu, secara valuasi sudah cukup memberikan return yang positif di 7%-an lebih. Dan kalau kita lihat selalu di kondisi uncertainty tinggi, resesi, bonds itu selalu outperform. Mungkin Bapak Ibu ingat 2020 waktu COVID,
Kalau kita lihat performa pasar modal, saham turun, obligasi justru memberikan return yang tinggi karena Bank Indonesia nurunin suku bunga. Kami masih maintain view bahwa 10 years bond yield kita bisa turun ke level 6,8%, tapi asumsinya memang US Treasury bisa turun ke 2,7. Risiko terbesar adalah inflasi. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau mau mencermati lebih detail inflasi ini ke depannya seperti apa, baik itu dari harga energi, baik itu dari food, itu mungkin harus kita patuh, tapi trennya sebulan terakhir ini kita bisa melihat harga minyak sudah mulai turun, harga beberapa food inflation juga sudah mulai turun, jadi kita melihat ke depannya risiko ini juga cukup manageable. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari sisi perkembangan pasar obligasi, nanti kalau ada sesi tanya jawab saya akan coba jawab lebih detail. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Mungkin sebelum ke Pak Joser, saya ada mau tanya sedikit nih. Tadi kan Pak, thank you banget untuk paparannya dari katalis positifnya apa, dari apa yang mempengaruhi pergerakan obligasi. Nah, yang tadi yang menarik ini bahwa karena kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan ini ya apa namanya harga komoditi. Komoditi. Nah, kemarin minggu lalu karena ada kewaspadaan resesi, harga komoditas ini adjust turun ya. Yeah. Nah, itu gimana menurut Pak Anto ke depannya, karena kan kalau komoditas ini kan cycle ya. Jadi mungkin ada ini langsung turun adjust. Nah, ini gimana nih pengaruhnya? Oke, jadi kalau kita bicara dampak komoditas ke ekonomi kita, mungkin kita harus breakdown ya. Kalau minyak kita negatif sekali Bapak Ibu. Kalau harga minyaknya naik karena kita net imported. Tapi begitu kita bicara harga minyak naik, tapi coal-nya naik nih batu bara, CPO naik, net-netnya kita bagus. Jadi mungkin kalau kita mau melihat ke depan, kalau resesi harga komoditis turun, apakah harga minyaknya turun atau enggak? Kalau harga minyaknya juga turun, meskipun CPO dan coal turun, secara net mungkin kita masih untung. Tapi story-nya akan menjadi disaster kalau harga minyaknya ternyata trennya masih naik tapi CPO coal-nya turun misalkan. Nah, itu mungkin kita akan mengalami defisit yang lumayan. Jadi kuncinya memang kita harus melihat dari sektornya apa saja, komoditas apa yang mengalami penurunan akibat resesi ini. Kalau menurut saya dengan adanya resesi, demand komoditi turun, harusnya sih across the board ya. Di oil juga akan mengalami penurunan, CPO dan coal juga turun, tapi net-netnya kita masih akan bisa mendapatkan return yang lebih bagus. Mungkin yang menarik dari trade kita Bapak Ibu itu ada hilirisasi mining. Mungkin nanti Joser bisa cerita bagaimana dengan kita menambah value added. Sekarang kalau kita bicara quality dari trade balance kita, itu sekarang surplusnya luar biasa sih. Nggak hanya tergantung dari komoditas lagi. Karena kita dulu ekspornya raw material Pak, sekarang kita sudah pakai value added. Mungkin itu salah satu hal yang mungkin akan membuat secara trade kita masih akan tetap solid ke depannya. Baik Pak Anto, mungkin untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut akan dilanjutkan setelah paparan Pak Joser. Sekarang mari kita sambut paparan Pak Joser. Silakan waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih. Iya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin perkenankan mungkin saya untuk share 20-30 menit ke depan yang mengenai untuk yang pasar saham ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Anto ya mengenai view-nya mengenai the Fed seperti apa dan juga mengenai view inflasi dan juga suku bunga untuk Indonesia ya. Jadi dari sisi saham juga sebenarnya cukup sama ya, di mana memang untuk kita membeli saham itu memang triggernya saham naik itu adalah nomor satu, investor itu mengejar growth ya. Jadi growth itu mesti penting sekali. Dan yang kedua adalah investor menilai valuasi gitu ya. Jadi memang kita mesti melihat dari sisi growth-nya seperti apa dan dari sisi valuasi itu seperti apa ya. Previous. Nah, jadi kalau mungkin saya sampaikan di sini ya, secara summary view kami seperti apa untuk bursa saham. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, tadi kan sudah disampaikan mengenai The Fed ini dalam 6 bulan ke depan ini akan agresif ya mengenai kebijakan suku bunganya. Jadi kita melihat mestinya dari sisi economic cycle Indonesia ini berbeda ya dengan economic cycle yang terjadi di Amerika dan juga di Eropa dan mostly di developed markets ya, di mana Indonesia ini termasuk juga negara emerging market yang lain ya, dari perihal monetary policy ya, kebijakan moneternya itu tidak seagresif kebijakan moneter yang terjadi di negara maju seperti terutama Amerika ya. Pada saat itu mereka bisa print uang dan dengan ekstrim sekali sehingga dampak inflasi yang mesti di
kembalikan ke normalnya itu juga cukup luar biasa berat gitu ya. Jadi di Indonesia ini berbeda, sehingga jika kita melihat ekonomi di sana sudah recovery dan sudah masuk ke late cycle, dan sekarang mereka lagi memerangi inflasi, di Indonesia ini lebih ke arah masih di mid cycle ya. Jadi kalau kita melihat tadi disampaikan bahwa GDP growth Indonesia baru masuk ke level 5% lagi gitu ya. Nah, dari sisi earnings growth, pertumbuhan laba bersih yang terjadi di bursa saham juga sama. Jadi kita masih memasuki fase yang mid cycle. Tapi ada 3 hal yang mesti dicermati di sini, di mana di kondisi mid cycle ini kalau kita lihat di global itu memang perdebatannya mengenai di 6 bulan yang lalu adalah inflasi, dan kalau di 6 bulan ke depan sudah pindah mengenai resesi dan stagflasi. Nah, di Indonesia ini perdebatannya baru masuk ke inflasinya baru mulai naik gitu ya. Jadi kalau di Indonesia inflasi baru mulai naik karena ekonominya lagi recovery, dan kita juga baru selesai dari pandemi, mulai masuk ke endemi pelan-pelan gitu ya. Kalau kita lihat reopeningnya juga cukup sukses. Jadi satu hal di mana di sini kenaikan dari sisi inflasi itu pasti akan kita expect-nya secara base case itu akan berlanjut, meskipun tidak akan sebesar negara-negara seperti di Amerika. Dan kita expect ada kenaikan suku bunga BI itu mungkin hanya sekitar 75 basis point ya di semester 2 ini. Jadi tidak sebesar Amerika yang sudah naikin mungkin bisa 200-300 basis point 1 tahun ini gitu. Jadi kondisinya ini berbeda. Jadi kalau kita melihat di mana bursa saham ini saat ini sudah koreksi ya sekitar 7-8% dari puncaknya, dan kita melihat ini memang bursa saham ini sudah memprice in sekitar 50 hingga 75 basis point dari sisi kenaikan suku bunga. Jadi kita melihat di posisi sekarang ini sebenarnya secara valuasi saham ini sudah menarik, tinggal kita mencari timing dan entry point-nya dan juga katalisnya apa gitu ya. Jadi tadi juga disampaikan pertanyaan oleh Astari mengenai komoditas gitu ya. Kita melihat memang komoditas ini kan memang sudah sudah mulai turun. Cuma memang di base case kita masih melihat di mana demand yang terjadi di Amerika sama Eropa itu labor marketnya masih cukup baik ya. Jadi masih cukup tight, di mana sepertinya koreksi dari harga komoditas itu mungkin tidak akan ekstrim yang kita bayangkan sampai ke level sebelum pre-pandemi. Dan mungkin kalau di bayangan saya adalah jika suatu negara ini lagi berantem, misalkan Rusia lagi konflik ya, jika memang resolusi damai terjadi, misalkan saya rasa global supply chain dari sisi energy supply juga nggak akan balik ke level secepat itu ya, ke level pre-COVID gitu ya, dimana mungkin masih ada sanksi dan sebagainya gitu. Jadi Europe punya energy dependency juga, mungkin juga mereka berpikir dalam jangka panjang mereka mesti diversifikasi. Sehingga kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya cukup di atas angin ya situasinya, karena kita memiliki sumber daya alam yang sekarang sudah dihilirisasi gitu ya. Nah kalau kita lihat, jadi sebenarnya commodity price memang peak, cuma memang kita mesti melihat bahwa penurunan itu tidak akan drastis gitu ya. Jadi tactically kita view di saham ini masih positif sampai akhir tahun ini. Dan yang ketiga memang perdebatan global sendiri ya mengenai resiko stagflasi, resiko resesi dari sebelumnya resiko inflasi. Memang berarti base case-nya mesti kita, Bapak Ibu mesti melihat di tahun 2023 itu mungkin penurunan harga komoditas ini mungkin masih akan tetap terjadi gitu ya. Cuman apakah kita harus sangat worry? Mungkin kita mesti melihatnya di mana likuiditas yang sekarang ada di perbankan itu yang tadi Mas Anto sudah sebutkan sangat berlimpah gitu ya, karena hasil dari komoditas ini. Dan kita melihatnya mestinya credit cycle Indonesia ini masih akselerasi ke depannya ya. Jadi perbankan loan growth-nya masih jalan, credit cycle masih akselerasi, sehingga beberapa sektor mungkin masih bisa menjadi primadona, tapi kita memang mesti mindfulnya dari sisi rotasi sektornya seperti apa ya, pemilihan sahamnya, pemilihan sektornya akan menjadi sangat penting, karena expected return-nya ini naik ya, karena tadi kalau perlu disampaikan bahwa suku bunga itu kan naik ya secara global ya, jadi tingkat ekspektasi returnnya investor itu bertambah lebih tinggi, sehingga kalau kita lihat mungkin return saham nggak akan sebaik dari sisi pada saat tahun 2020 dan tahun 2021, cuman kita melihat Indonesia ini masih sebenarnya masih cukup oke ya. Jadi mungkin pertanyaannya katalisnya kapan kita masuk dan di level berapa ya, mungkin saya akan jelaskan nanti di beberapa slide terakhir. Cuman ini adalah estimasi kami, jadi saya sampaikan bahwa pada saat kita beli saham, kita mesti melihat ekspektasi pertumbuhan itu berapa. Jadi kalau kita lihat di sini, ekspektasi pertumbuhan yang kami sampaikan di sini adalah tahun ini bertumbuh sekitar 22% dan tahun depan itu sekitar 7,5%. Tapi data-data ini terus direvisi ke atas ya. Kalau Bapak Ibu lihat di chart yang di kanan bawah ya, terlihat di situ bahwa EPS revisionnya, jadi pertumbuhan laba bersihnya IHSG ini direvisi terus ke atas. Jadi 3 bulan yang lalu kita prediksi 15%,
ternyata salah, saat ini kita prediksi 22%. Dan apakah 2 bulan dari sekarang, kalau mungkin saya diizinkan ngobrol lagi gitu ya, apakah masih di 22%? Kalau pendapat saya mungkin probabilitasnya akan di atas 22%, karena data-data poin itu sangat baik di kuartal 2 gitu. Jadi kalau kita lihat revisi ini masih di atas, masih akan terus ke atas, dan kalau Bapak Ibu lihat di chart ini terlihat dengan jelas bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih masuk ke fase mid cycle recovery-nya. Belum seperti di Amerika sudah masuk ke fase late cycle, makanya koreksi di bursa sahamnya juga dalam ya. Karena sudah masuk ke late cycle, ekonominya sudah overheating, inflasinya sudah nggak keruan, sehingga bank sentral mesti melakukan tightening. Jadi kalau di Indonesia ini fasenya belum masuk ke situ. Makanya kalau kita lihat investor asing malah berbondong-bondong di tahun ini masuk ke Indonesia, meskipun 2 bulan terakhir ada outflows keluar yang mereka profit taking. Nah, cuma kalau kita lihat di sini, mengapa Indonesia atraktif? Nah, ini mungkin saya jabarkan di sini, mungkin langsung dilihat aja yang warna kuning yang kiri atas, itu adalah pertumbuhan laba bersih di Indonesia, dan yang warna biru adalah negara-negara lain. Nah, dari sini terlihat di mana kalau saya jadi investor global, pada saat mengelola portfolio, pasti saya harus masukin ke Indonesia. Karena di negara lain pertumbuhan EPS-nya di bawah Indonesia jauh, Indonesia ini direvisi terus ke atas. Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke arah view-nya seperti apa 2-3 bulan ke depan gitu ya. Karena kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat di table yang bawah, ini adalah revisi analis untuk laba bersih di IHSG. Kalau warna hitam berarti revisinya positif, warna merah revisinya negatif. Biasanya kalau revisinya positif, indeksnya itu geraknya naik. Kalau revisi negatif, indeksnya geraknya turun. Jadi itu sudah pasti karena itu mengikuti ekspektasi pasar. Jadi kalau kita lihat di bulan Mei dan bulan Juni, kalau Bapak Ibu lihat di kolom yang paling kanan, itu terlihat di tengah di mana revisinya adalah positif ya. Jadi sekitar 78%-an ya di bulan Mei dan bulan Juni, tapi indeksnya turun. Nah, pertanyaannya apakah entry point-nya sudah menarik atau belum? Nanti mungkin kita akan jelaskan ya. Tapi di bulan Juli dan Agustus, data-data kuartal 2 ini akan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah listed di IHSG, dan kita expect-nya pertumbuhan dari sisi laba bersih ini akan direvisi positif lagi di bulan Juli dan bulan Agustus. Sehingga kalau kita lihat secara relatif basis dibandingkan negara lain, di Amerika itu revisinya ke bawah sudah EPS-nya. Indonesia ini masih ke atas. Jadi kita mesti melihat memang koreksinya ini apa sudah menjadi opportunity atau belum. Nah, ini mungkin kita akan bahas dari sisi valuasinya seperti apa gitu. Nah, sebelum kita bahas valuasi, ini juga penting ya, kita melihat menimbang-nimbang apakah koreksi di bursa saham ini sudah diantisipasikan atau belum. Ini penting sekali karena balik lagi saham ini kan sangat dinamis, terjadi pergerakan saham itu juga didrive oleh bukan hanya faktor fundamental tapi manusia yang melihat fundamental tersebut ya, ada human psychology-nya gitu. Kalau misalkan mereka ketakutan, mereka jual, mereka lagi greed, itu bisa bubble. Nah, kalau kita lihat sekarang ini indeks bursa efek itu sudah turun 8%-an ya dari puncaknya di tahun ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang menarik apa? Ini di draft memang oleh investor asing ini mulai profit taking. Kalau di chart yang kiri bawah terlihat ya yang bar chart menjadi merah, di bulan Mei Juni itu investor asing keluar. Tapi yang menarik, investor domestik ini yang fund manager seperti reksadana itu sudah tahu. Jadi kalau kita lihat di kiri yang di chart yang kanan bawah terlihat posisi cash level ya. Jadi dana dari portofolio mereka yang ditaruh di cash atau di bonds itu all time, year to date high. Jadi posisi tertinggi di tahun ini itu terjadi di bulan Mei. Sehingga berarti gonjang-ganjing di bursa saham di bulan Mei dan Juni itu mereka sebenarnya sudah sudah antisipasi gitu. Jadi kita mesti melihat bahwa cash levelnya local investor ini lagi tinggi sebenarnya untuk saat ini karena mereka mengantisipasi koreksi ini terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini juga udah dijelaskan oleh Mas Anto ya. Jadi saya skip tadi dari sisi bonds juga sudah terlihat di mana support dari domestic investor itu sangat baik ya. Jadi kalau dilihat dari sisi valuasi dengan tadi sudah diantisipasi, jadi cash levelnya tinggi, investor domestik ini lagi mencari-cari waktu untuk masuk lagi, bagaimana valuasinya, apakah sudah menarik atau belum. Nah, jadi kita mesti melihat di mana berarti kan potensi pembeli saham itu di domestik adalah investor institusi yang mengelola pasar keuangan ya, mengelola portofolio. Dan kalau kita lihat, kita mesti melihat perbandingan jika berinvestasi di saham 1 tahun ke depan dan jika berinvestasi di obligasi 1 tahun ke depan ini sebenarnya berinvestasi di saham ini returnnya sudah cukup baik atau belum ya, atau setinggi obligasi atau tidak gitu tolak ukurnya. Nah, kalau kita lihat di kiri bawah ya Bapak Ibu ya, jadi kalau kita lihat di kiri bawah chart yang biru itu adalah
selisih perbedaan antara berinvestasi di saham tingkat returnnya 1 tahun ke depan dengan berinvestasi di obligasi 10 tahun. Jadi kalau garisnya itu semakin tinggi itu berarti kita mesti jual investasi kita di saham ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ garisnya itu loncat tinggi sekali di bulan Mei ya. Jadi di bulan April itu loncat tinggi sekali langsung koreksi. Langsung koreksi pasar sahamnya karena investor pasti berpikir lebih mending investasi di obligasi dibandingkan di saham karena tingkat returnnya di bawah investasi obligasi yang cenderung lebih bebas risiko. Nah kalau kita lihat sekarang saat ini sudah balik ke level 10 tahun rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dari sisi valuasi sudah terjadi koreksi sehingga entry point saat ini tuh lebih menarik. Dan kalau kita lihat di chart yang kanan atas terlihat di sini adalah revisi laba bersih. Jadi kalau misalkan earnings-nya atau laba bersihnya itu forecastnya direvisi ke atas, maka tingkat return berinvestasi di saham itu akan semakin tinggi ya. Jadi ini kalau kita lihat, jadi artinya chart yang kiri bawah tadi harusnya spreadnya tingkat returnnya terhadap obligasi spreadnya akan semakin naik ya. Karena memang dari sisi saham ini untuk tahun ini at least paling nggak sampai akhir tahun ini EPS revisionnya akan terus positif. Dan kalau kita lihat yang saya sampaikan lagi ya, makanya jika EPS revision akan positif, maka earning yield tadi, jadi tingkat return 1 tahun ke depan berinvestasi di saham itu akan naik. Dan itu akan men-trigger biasanya portfolionya tadi rotation dari cash balance masuk lagi ke saham. Nah ini kita lihat triggernya kapan yang kita mesti pantau. Yang pasti tanda-tandanya untuk itu masuk lagi rotasi sudah ada. Kuncinya satu, earnings revisionnya. Nah ini saya kasih lihat kasus COVID ya, saat ini kan memang lagi ada kasus BA4, BA5 ya. Cuman kalau kita lihat fatality rate yang di kanan atas itu rendah sekali ya. Yang tingkat occupancy di hospital juga rendah sekali. Dan kalau kita lihat di kiri bawah, mobility index Google juga sebenarnya nggak terlalu terganggu gitu. Jadi mobilitas, aktivitas tidak terganggu. Sehingga kalau kita lihat kuartal 2 ini sepertinya akan sangat strong resultnya. Dan di bulan Juli juga sepertinya akan sangat strong. Sehingga kalau kita melihat sebenarnya EPS revision masih bisa positif sehingga earning yield-nya semakin baik karena valuasinya kalau EPS di-revise ke atas valuasi akan semakin murah. Nah kalau kita lihat di growth-nya seperti apa. Jadi tadi saya sampaikan kita sudah terjadi commodity boom sehingga likuiditas ini sangat berlimpah. Jadi kalau saya lihat Indonesia ini masih di fase pertumbuhan recovery ya. Jadi kalau kita lihat earnings growth-nya masih recovering dan kalau kita lihat yang kedua di sisi perbankan credit cycle-nya juga masih akselerasi ya. Jadi credit cycle masih akselerasi, perbankan masih mood-nya adalah memberikan uang untuk dana ini untuk supaya dipinjamkan ke peminjam uang, sehingga capex cycle masih terjadi, credit cycle masih ekspansi. Sehingga saya melihat tahun ini rasanya belum bisa untuk super bearish ke Indonesia ya untuk investor asing karena kalau Bapak Ibu lihat credit cycle di Amerika ini turun, kita ini lagi naik gitu. Jadi saat ini kalau saya lihat secara relatif return sebenarnya Indonesia ini masih menarik. Dan kalau kita lihat kita juga survei, jadi di Mandiri Sekuritas kami cover sekitar hampir 80 perusahaan. Jadi belanja modal tahun ini tuh kalian bullish atau enggak? Kita tanya kalian optimistis atau enggak. Jadi kita survei dari 80 itu ada sekitar 39 perusahaan yang sebenarnya memberikan kisi-kisi guidance untuk tahun ini seperti apa. Jadi belanja modal tahun ini kalau kita totalkan tumbuhnya sekitar 28% dari setengah dari perusahaan yang kami cover ya. Jadi bisa dibilang bahwa di tahun 2021 belanja modalnya hanya tumbuh sekitar 4%. Jadi artinya adalah masih terjadi capex cycle. Jadi sektor swasta itu masih spending di ekonomi sehingga kalau kita lihat labor market itu masih akan terjadi recovery dan rehiring. Makanya kenapa inflasinya kita di domestik ini cenderung lagi akselerasi karena memang terjadi perbaikan dari ekonomi. Jadi saya sih nggak terlalu khawatir di level inflasi sekarang, tapi semoga resikonya adalah jika labor marketnya tidak ada recovery ya. Tapi kalau kita lihat capex cycle-nya sih terjadi ya. Jadi semoga harapannya labor marketnya ini akan selalu mendapatkan recovery terus ke depannya. Dan kita lihat consumer confidence index-nya sudah balik, labor unemployment rate per daerah juga sudah mulai terjadi perbaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi EPS growth masih positif, perbankan kredit cycle-nya juga masih akselerasi dan kalau ini mungkin satu hal ya, satu slide aja saya kasih lihat, ini persepsi investor asing di Indonesia ini sudah berbeda sekali ya. Jadi kalau kita bicara Indonesia yesterday compared to Indonesia today and Indonesia tomorrow will also be different. Jadi persepsi investor asing itu kalau dulu Indonesia ini adalah kalau harga komoditas seperti sawit sama batu bara naik kita beli saham Indonesia.
Kalau dua komoditas tersebut turun, kita jual, kita pindah ke negara lain. Nah, kalau sekarang mereka melihat tadi Mas Santo sampaikan, diversifikasi dari neraca perdagangan Indonesia ini sudah berubah, dan ke depan ini kita punya story banyak ya. Dari sisi nikel industri ini sudah banyak downstreaming terjadi, terus juga mobil listrik, dan juga FDI susulannya akan datang juga ya. Jadi memang story ini tidak ada di emerging market lain, tidak ada yang membedakan, dan Indonesia ini sangat berbeda. Sehingga saya rasa dengan global supply chain energy juga setelah perang Rusia, kalaupun ada perdamaian, itu nggak akan balik ke level yang sebelum pre-COVID. Saya rasa weighting dari investor asing di Indonesia itu nggak akan balik serendah level pre-COVID ya. Karena satu, neraca perdagangannya sudah berubah secara struktur. Yang kedua juga global supply chain setelah perang Rusia ini pasti akan berubah. Pasti akan negara-negara Eropa itu mencari supply energi baru. Nah, kalau kita lihat mungkin tadi sudah dijelaskan tentang Fed tightening ya. Jadi ini mungkin saya nggak akan bahas banyak, tapi pada intinya adalah resesi ini memang sudah diprediksikan menjadi base case ya. Probability-nya sudah tinggi, dan kalau kita lihat yield curve-nya sudah inverting, tapi long term inflation expectation sudah turun. Dan mungkin satu hal di sini adalah perdebatan global ini sudah shifting ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita mungkin bisa melihat pemilihan sektor 1 tahun ke depan ini yang menarik yang mana gitu. Kenapa? Karena kalau memang terjadi resesi di tahun depan, maka berarti yang terjadi adalah harga komoditas turun, sehingga beberapa sektor akan diuntungkan, tapi sektor-sektor yang lain juga akan ada yang tidak diuntungkan. Jadi memang pada saat pemilihan saham ini kita mesti melihat pemilihan sektornya seperti apa ya, penempatan sektor seperti apa, dan saya yakin di beberapa sektor yang masih bisa ada growth recovery, earnings revision, mestinya tingkat potensi returnnya masih bisa cukup tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas, ini adalah market saat ini pricing in Fed punya policy rate seperti apa. Jadi kalau kita lihat base case-nya adalah kenapa sih IHSG jatuh ya 2 bulan terakhir tiba-tiba turun gitu ya ke 6.600 lagi indeksnya. Karena di bulan Juli sampai bulan Desember market ini masih expect Fed ini masih naikin bunga dari 1,6% ke 3%. Tapi yang tadi Mas Santo sampaikan, di bulan Maret puncaknya lalu mulai turun di bulan Mei dan ke depannya tahun depan. Ini adalah pricing dari market. Nah, ini kita mesti lihat di mana yang kejadian itu yang sudah di belakang, tapi yang ke depannya akan seperti apa, dan apakah sudah di pricing atau belum ya. Nah, tadi kita sampaikan dengan base seperti ini kita expect Bank Indonesia menaikkan bunga sekitar 75 basis point. Cuma kalau Bapak Ibu lihat sepertinya dampaknya ke Indonesia itu memang seperti apa kalau kita lihat mungkin di chart yang ini ya. Jadi kalau saya tadi, maaf ya saya. Nah, di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita lihat memang di sini apakah sudah pricing atau belum ya. Jadi kita bikin skenario analisis di sini ya. Memang harusnya real interest rate-nya akan semakin mengecil sampai akhir tahun ini, tapi di tahun depan akan mulai melebar lagi ya spread-nya ya. Karena kan the Fed punya policy rate bisa mulai ada potensi penurunan, dan di sisi tekanan inflasi mereka akan turun ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, inflasi Amerika saat ini menakutkan gitu ya. Di bulan Juni akan prediksi 8,5 bisa 8,8%, ngeri sekali. Makanya kenapa marketnya udah turun. Nah, pertanyaannya di bulan Juli berapa, di bulan Desember berapa, dan di tahun depan berapa. Jadi kalau kita lihat forecast prediksi konsensus di bulan ini tuh masih bisa di sekitar 8,5 sampai 8,8%, tapi di bulan depan sudah mulai turun, dan di bulan Desember tuh estimasi sekarang market di sekitar 6%-an saja inflasi Amerika. Dari sekarang 8,5%, dan di tahun depan akhir tahun bisa mencapai 3% lagi levelnya. Jadi kalau kita lihat di sini harga minyak sudah turun, harga bahan baku makanan sudah turun ya. Jadi memang kita mesti melihat adalah ke depan ini tekanan dari sisi Fed tightening ini sudah semakin turun di tahun depan ya. Tapi di 6 bulan ke depan ini masih akan ada tekanan. Jadi kalau kita lihat di sini apakah sudah di-pricing oleh investor atau belum ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang di kanan bawah terlihat bahwa kita membuat hitung-hitungannya. Jadi setiap kenaikan suku bunga untuk obligasi 10 tahun itu sekitar 50 basis point, mestinya akan ada penurunan sekitar 7% di IHSG. Nah, kalau kita lihat kan tadi Mas Santo bilang kan dari 6,7% suku bunga 10 tahun sudah naik ke 7,3% ya. Dan kurang lebih mirip ya hitungan kita, di mana IHSG ini sudah koreksi sekitar 78%-an juga dari puncaknya. Jadi kalau kita lihat kenaikan suku bunga Bank Indonesia jika 50 sampai 75 basis point itu rasanya sudah di price in di valuasi IHSG sekarang. Jadi saya rasa entry point sekarang bisa cukup menarik. Nah,
jika ada kenaikan worst case ya, misalkan inflasi kita semakin tinggi sehingga kenaikan suku bunga masih lebih tinggi atau kurs rupiahnya depresiasi terlalu dalam, jika lebih dari 75 basis point saya rasa itu akan bisa di offset dengan yang ini ya tadi earnings revisionnya akan masih bisa positif sehingga spread ke earnings yieldnya sebenarnya bisa positif dibandingkan dengan bond yield ya. Jadi kuncinya adalah 2-3 bulan ke depan revisi laba bersihnya masih akan positif, dan 2-3 bulan terakhir sudah terjadi koreksi untuk pricing in 50 basis point increase dari sisi valuasi sudah di rating sebesar 6-7%-an. Nah kalau Bapak Ibu lihat yang di ke atas itu tabelnya hijaunya rata-rata di kanan, merahnya rata-rata di kiri. Apa arti table ini? Jadi T0 yang di tengah-tengah adalah pada saat historically Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, dan returnnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 2 tahun setelah menaikkan suku bunga. Kalau kita lihat secara rata-rata, IHSG itu returnnya positif setelah kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Dan selalu negatif sebelum kenaikan itu terjadi ya, karena marketnya mulai pricing in. Tadi balik lagi secara summary saya sampaikan bahwa yang sudah terjadi di market itu biasanya forward looking ya. Jadi memang investor itu memang playing with expectation game ya. Jadi expectationnya saat ini mereka sudah mengexpect Fed ini akan tightening, dan juga akan terjadi inflasinya domestik ini sudah naik, dan juga mereka sudah nge-pricingin bahwa ada potensi kenaikan suku bunga juga di obligasi ya. Jadi saya rasa dengan singkat kata kita melihat bahwa selectively sebenarnya jika rate increase ini sudah di-deliver ya, saya rasa mungkin return dari sisi IHSG itu akan lebih positif ya ke depannya. Mungkin seperti itu sih ya. Karena EPS growth masih akan revisinya untuk positif ke atas ya. Mungkin singkat kata saya tutup dengan summary-nya di sini ya. Nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Mungkin kalau ada, saya mungkin kembalikan ke Astari ya kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joser. Baik, dari para nasabah yang berada di ruangan private lounge, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada para pembicara. Mungkin jika belum ada, saya lanjut dulu sambil menunggu. Oke. Ini ya gimana Pak Anto nih, saya mau ada pertanyaan untuk ini ya, untuk asumsi tadi 10-year yield-nya berapa Pak? 6,8 untuk yang akhir tahun 2022. Oke, dengan asumsinya gimana Pak? Asumsinya tadi US Treasury-nya bisa turun. Sekarang kan levelnya sangat dinamis ya Bapak Ibu. US Treasury sempat 3,5%, kemudian turun ke 2,7, sekarang naik lagi, sempat kemarin 3,1, sekarang 2,9. Kita estimasi akhir tahun bisa ke 2,7, 2,8. Jadi seiring dengan US Treasury yield turun, kita harap yield spread kita menarik, inflows akan masuk, dan itu yang akan mendorong bond yield kita bisa lebih rendah dari level saat ini. Jadi US Treasury-nya di 2,7, 2,8, rupiahnya kita expect di level 14,5, kita expect PI rate-nya naik 75 basis, dan kita expect CDS-nya akan kembali lagi ke level 100 basis. Oke, kalau untuk kondisi saat ini kan berarti Fed Fund Rate-nya 1,75, 10 year-nya 7,3. Ya, kalau saat ini fair value-nya hitungan kami di 7,24 ya tadi ya. Oke. Itu udah pakai asumsi US Treasury yield-nya tadi di 2,9, kita asumsi CDS kita di level saat ini 140 basis, rupiahnya di hampir dekat 15.000 gitu. Oke, kalau misalnya ini Pak, apa ya, kira-kira snowball efeknya apa nih Pak, dari mungkin 6 bulan ke depan nih sampai volatilitasnya nih, apa yang kira-kira nasabah nih bisa grab di tengah volatilitas ini sampai mencapai tadi prediksi dari Pak Anto di akhir tahun? Sepemahaman saya selalu menganalisa pasar obligasi ini, kalau kita tarik ke belakang, hanya ada 2 hal yang membuat pasar obligasi terkoreksi tajam Bapak Ibu. Yang pertama adalah foreign fund outflow. Kalau asingnya keluar banyak, itu pasti bond yield kita akan naik, karena asing kalau udah nggak suka Indonesia, udah jual rupiah at any cost, dia pasti keluar. Dan orang Indonesia pasti senang bottom fishing. Kamu mau jual tapi harganya rendah banget ya gitu. Jadi yieldnya cepat naik. Tapi sekarang agak berubah karena PI bisa intervensi di pasar obligasi. Jadi selalu kita perhatikan adalah foreign fund outflow. Yang kedua,
yang menyebabkan bond yield kita naik adalah kalau BI rate-nya naik. Jadi kalau ditanya 6 bulan ke depan, faktornya lebih banyak apa yang akan mendorong bond yield kita bisa naik banyak dan Bapak Ibu bisa dapat entry level bagus, mungkin dari sisi BI rate, karena kita perkirakan memang BI rate ada potensi naik meskipun naiknya nggak banyak. Foreign fund outflow tadi kami sampaikan bahwa asing itu kepemilikannya sudah sangat rendah saat ini. Dan kepemilikan asing saat ini cukup banyak didominasi oleh long term investor. Jadi pressure dari foreign outflow-nya nggak terlalu besar. Jadi secara umum kita ngelihat di second half ini kalau kita percaya kenaikan BI rate-nya nggak terlalu agresif, foreign fund outflow-nya juga nggak akan lebih banyak lagi karena kepemilikan asingnya sudah sangat rendah, ya kita perkirakan tren yield untuk turun itu lebih terbuka. Mungkin itu Mbak Astari. Oke, mungkin belum ada oh boleh silakan. Boleh silakan Pak. Bapak ada jelaskan dari cash sudah waktunya juga. Terima kasih. Tadi Bapak ada jelaskan dari cash sudah bisa investasi ke saham. Dan untuk 1 tahun ke depan saya masih belum jelas sektor apa Pak yang baik. Oke, ya. Jadi kalau untuk sektor ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi agak susahnya mungkin saya melihatnya 6 bulan ke depan dulu ya. Jadi kalau kita lihat 6 bulan ke depan, kalau Fed-nya agresif sekali gitu Pak ya kenaikan suku bunganya, kita kan juga expect Bank Indonesia nggak perlu seagresif itu. Cuman mungkin base case-nya mungkin kita mesti taruh mungkin rupiah ini mungkin ada potensi pelemahan atau enggak gitu ya. Kalau kita anggap kita ekspektasi agak melemah ya. Jadi kalau misalkan ada faktor pelemahan berarti sektornya itu mungkin kalau kita lihat kalau memang kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga harusnya perbankan itu masih oke. Cuma kalau kita lihat di sisi hedging rupiahnya seperti apa ya, jika ada resiko misalkan rupiahnya tiba-tiba ada pelemahan gitu Pak ya. Nah kalau saya lihat mungkin beberapa sektor yang kita masih suka di situ adalah telekom ya, karena telekom sektor itu secara performa kan defensif dan juga kinerja sahamnya juga masih lagging ya Pak ya dibandingkan sektor yang besar lainnya. Lalu yang ketiga adalah kita melihat beberapa perusahaan yang bisa revenue-nya itu di dolar Pak. Jadi seperti mungkin di perusahaan consumer staples juga ada beberapa yang ekspornya besar proporsinya. Lalu kita juga lihat di perusahaan sektor oil and gas juga kami masih suka Pak. Karena base case saya, kan tadi base case kita melihat bahwa 75 basis point naik suku bunga Bank Indonesia. Kalau misalkan ada terjadi resiko Fed-nya masih agresif, berarti kan rupiahnya mungkin agak melemah sedikit. Nah, yang ketiga, worst case skenario-nya adalah jika harga oil and gas ini energi naik, Pak. Karena kalau kita lihat kan Europe ini baru mulai masuk ke winter season. Jadi ada resiko kalau kita lihat secara worst case adalah mungkin supaya mereka politically weaken dari support-supportnya leadership masing-masing kan mungkin Rusia membiarkan energy price tersebut naik ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu berarti pemilihan saham di 6 bulan ke depan saya masih akan taruh oil and gas ya Pak, oil and gas sektor gitu karena ada potensi ada kenaikan dari sisi oil and gas tersebut dan harganya pun sudah koreksi anyway. Nah mungkin 6 bulan ke depan seperti itu. Tapi kalau kita lihat 1 tahun ke depan, kalau yang sudah pasti confirm adalah ekonomi global itu pasti melemah Pak. Kalau menaikkan bunga the Fed itu dari 0,25% menjadi 3%, itu kenaikan bunga kenaikan biaya bunganya kan kalau kita minjem ke bank kan 12 kali lipat ya Pak ya. Nah, itu pasti akan ada pelemahan ekonomi pada saat tersebut mungkin commodity price akan mulai terkoreksi. Jadi saya ngelihat mungkin apa yang bisa benefit adalah satu perusahaan consumer staples itu bisa benefit Pak. Karena cost of goods sold-nya ada di soft commodity. Lalu yang kedua juga mungkin beberapa sektor seperti building materials yang dimana energy cost komponennya itu tinggi sekali, itu juga bisa benefit menurut kami Pak. Dan harga sahamnya juga masih murah. Dan kalau kita lihat positioning fund management juga di 2 sektor ini belum overweight Pak. Jadi ekspektasinya belum sampai sebullish itu. Jadi saya ngelihat 2 sektor ini bisa menarik. Lalu kalau yang ketiga, jika hasil dari komoditas tersebut terjadi credit cycle Pak. Jadi saya rasa bank sih masih cukup oke, cukup aman ya. Tapi mungkin upside nggak akan sebesar kita lihat 2 tahun terakhir ya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau mungkin untuk menjawab, terima kasih. Ya. Satu lagi Pak, kalau tadi Bapak saya lihat capex kan sangat naik Pak. Ya. Itu perusahaan apa aja Pak? Jadi kalau yang kita cover sih yang kenaikannya besar sekali sudah pasti perusahaan komoditas ya Pak ya, capex naik besar. Cuman di luar sektor komoditas pun kalau kita keluarkan sebenarnya di rata-rata perusahaan konsumen itu juga masih capex cycle Pak. Dan kalau kita lihat perusahaan otomotif dan retailer juga sangat tinggi ya, terutama retail sektor ya. Jadi target dari sisi pembukaan toko itu sangat signifikan ya di tahun ini Pak ya. Jadi retail sektor tuh masih ada
Jadi retailers, otomotif, consumer itu masih capex cycle sih Pak ya. Di 3 sektor itu cukup besar capex cycle-nya ya. Tapi di luar itu memang yang terbesar adalah komoditas ya. Cuma memang kan kalau komoditas itu dampaknya nggak terlalu ke ekonomi ya, dampaknya lebih ke arah heavy equipments ya. Kalau kita lihat yang di 3 yang tadi saya sebut di luar komoditas itu juga masih capex cycle sih, gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Joser dan nasabah yang ada di private lounge hari ini. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Anto dari nasabah yang berada di online. Pak Anto, kalau kita mengamati yield curve short dan medium term sejak awal tahun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Alhasil terlihat yield curve yang flattening antara medium tenor dengan long tenor. Apakah Pak Anto melihat potensi terjadinya inverted yield curve seperti yang terjadi di US akhir-akhir ini? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita mau investasi di obligasi memang yield curve ini penting Pak kita cermati. Kenapa? Karena kita bisa menentukan saya lebih bagus beli yang tenor pendek, menengah atau panjang gitu. Nah, yang menarik dari perkembangan yield curve kita memang terjadi flattening. Kenapa ini terjadi? Karena sebelumnya itu marketnya sangat bullish Pak. Kita ingat tahun 2020, 2021 waktu terjadi pandemi kemarin, Bank Indonesia agresif menurunkan suku bunga, menurunkan GWM, demand terhadap obligasi naik signifikan, yang tenor pendek yieldnya turun sangat dalam. Bahkan yieldnya itu bisa hanya 1 tahunnya itu bisa di bawah 3%. Sehingga begitu ekspektasinya berubah, di mana market sekarang melihat ada potensi Bank Indonesia menaikkan suku bunga, yang justru terdampak memang yang tenor pendeknya yang adjust ke atas. Jadi yield curve-nya seakan-akan menjadi flattening karena yang pendeknya yieldnya naik lebih tinggi, sementara yang panjang naiknya relatif lebih rendah. Nah pertanyaannya apakah itu akan membuat sampai inverted? Kuncinya adalah apakah BI akan menaikkan suku bunga agresif atau tidak. Jadi kalau kita melihat view bahwa BI tidak akan merespon kenaikan suku bunga BRI rate dengan sama dengan Fed Fund Rate, kami perkirakan arah yield curve kita untuk Indonesia belum akan sampai dengan inverted. Artinya yield jangka panjang dengan jangka pendek masih akan memberikan return lebih tinggi di jangka panjang. Tapi dengan short to medium dan long end sekarang agak flattening, mungkin Bapak Ibu bisa lebih go defensif dengan beli pendeknya menarik. Kalau dulu saya nggak suggest Bapak Ibu untuk beli yang pendek karena valuasinya sudah mahal banget, cuma dapat 3%, tapi ada potensi suku bunga naik. Nah sekarang mungkin dengan kondisi sudah mulai flattening, go defensif sudah cukup menarik. Mungkin itu sedikit gambarannya Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Joser. Pak Joser, boleh dibilang Indonesia termasuk negara primadona bagi para equity seeker karena faktor domestik yang disebutkan Pak Joser tadi sangat menunjukkan betapa baiknya kondisi ekonomi Indonesia. Namun tidak dipungkiri bahwa faktor eksternal sangat mampu menggerakkan pasar, apalagi porsi asing di equity kita cukup besar. What do you think about tension between China and Taiwan? Apabila tension tersebut tend to become a war, maka akan sejauh apa implikasinya kepada equity di Indonesia? Ini pertanyaannya susah dijawab ya sepertinya ya. Tapi kalau sampai terjadi perang ya, karena saya bukan ahli geopolitical juga ya. Tapi kalau sampai terjadi konflik, pasti kita melihat sih memang rata-rata ya tendensinya kalau kita lihat perang dunia dan macam-macam ya. Kalau kita lihat geopolitical events itu dampaknya ke saham itu biasanya short lived. Tapi dampaknya lebih ke ekonomi mungkin ya nantinya gitu. Jadi dampaknya ke bursa saham biasanya short lived gitu, karena kita lihat di Perang Dunia I, Perang Dunia II, konflik perang di Irak dan sebagainya, dan juga even perang Rusia Ukraine yang tadinya orang khawatir sekali, tapi malah dampaknya short lived di bursa efek seluruh dunia gitu. Dan itu juga tidak mengurungkan niatnya the Fed even untuk melakukan monetary tightening gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang lebih ke arah kita mesti melihat nanti pasti akan terjadi in relative basis Indonesia ini akan lebih diuntungkan atau tidak gitu ya. Apakah interlinknya ke ekonomi di China dan Taiwan itu kita sebesar apa gitu ya. Kalau saya rasa China itu sepertinya interlink ke ekonomi global itu besar sekali ya Mas Santo ya. Nggak hanya Indonesia gitu ya. Jadi mungkin dampaknya pasti akan terjadi slowdown dari sisi ekspor dan juga supply chain global akan terganggu ya. Tapi ini akan masih susah ya saya menjustify ini, saya mesti lihat data-datanya dulu ya. Cuma ini pasti sih rata-rata kalau di drive oleh geopolitical
events, dampaknya sih nggak akan sampai seburuk itu untuk bursa saham biasanya ya. Biasanya bursa saham itu memang big negatif jika terjadi tadi ya policy tightening yang sangat ekstrim sehingga ada kekhawatiran akan resesi ekonomi, stagflasi ataupun kekhawatiran default ya. Nah itu mungkin yang lebih terjadi dampaknya lebih long lasting dibandingkan dampak perang tersebut sih ya. Kalau geopolitical risk agak berbeda sih. Karena kan ekonomi kita juga bisa dibilang domestik ya Bapak Ibu ya. Dimana ekonomi kita juga kan 50-60% ini kan domestically driven bukan export driven sih. Mungkin seperti itu ya. Oke, thank you Pak Joser. Mungkin ada pertanyaan dari nasabah yang berada di private lounge. Oh ya, silahkan Ibu. Pertanyaannya simpel. Dalam 2-3 bulan ke depan, apakah yang paling menguntungkan? Apakah investasi di forex atau di bond, secondary bond, atau insurance yang menawarkan investment? Baik, mungkin nanti Pak Anto dan Pak Joser bisa sampaikan Pak. Monggo. Oke Bu, mungkin saya lihat dari sisi view obligasi dulu ya Bu ya. Kalau kita bicara 2 bulan ke depan, event yang paling mungkin mempengaruhi perkembangan pasar adalah RTG BI nanti ya. Bulan Juli ini nanti tanggal 21 ada BI meeting. Nah, apakah stance-nya masih sama atau tidak? Kalau kita ngelihat kemarin statementnya terakhir dari Pak Peri, suku bunga BI rate hanya untuk merespon nilai uang. Kalau kita bicara nilai uang berarti ada 2, inflasi dan rupiah. Inflasi BI selalu menyampaikan core inflation yang dilihat, jadi harusnya kalau lihat core inflation belum akan menaikkan suku bunga. Key-nya tinggal di rupiahnya Bu. Rupiahnya ini sudah dekat 15.000, apakah BI merubah stance atau enggak? Nah itu mungkin yang akan mempengaruhi pergerakan pasar obligasi dari domestik. Dari globalnya tentu FOMC meeting, tapi market sudah memprice in bahwa the Fed masih akan bisa menaikkan suku bunga agresif. 75 basis itu mungkin masih bisa dilakukan, 50-75 basis, jadi kalau itu harusnya nggak terlalu surprise kecuali the Fed menaikkan sampai 100 basis. Jadi menurut saya mungkin itu event yang harus diperhatikan. Kalau view-nya ternyata BI tetap bisa dovish view bahwa mereka tidak buru-buru menaikkan suku bunga sehingga bond yield kita juga mungkin nggak akan ada kenaikan, dan kalau price in market terhadap Fed fund rate juga sudah terjadi. Jadi kita ngelihat 2 bulan ke depan potensi bond yield-nya untuk turun sangat terbuka. Tapi kalau ditanya berapa besar turunnya, tadi kita kan levelnya sudah sempat 7,5 Bu bond yield kita. Sebenarnya kalau kita dapat 7,5 sekarang kan tinggal 7,2. Jadi kalau ditanya 2 bulan ke depan ya mungkin penurunannya nggak sangat agresif karena di akhir tahun kita proyeksinya di level 6,8, mungkin cuma 0,2. Jadi kalau 0,2 kita bicara harga ya mungkin sekitar hanya 1,2%-an kira-kira capital gain yang kita peroleh dengan asumsi bond yield-nya turun sampai ke level 7% dalam 2 bulan ke depan. Itu mungkin gambaran dari sisi pasar obligasinya ya Bu. Kalau posisi foreign exchange bagaimana ya? FX. US dollar sekarang kita lihat sangat fluktuatif ya. Betul. Dengan sikon yang ada sekarang, dan terutama kita agak terganggu dengan pengumuman dari Menteri Keuangan ya, dan juga kenaikan-kenaikan. Jadi saya melihat agak strange juga ya, ada subsidi tapi di lain pihak kita ada revenue, kan revenue ada, kita hidup dengan revenue yang masuk ke pemerintah, tapi di lain pihak banyak kenaikan. Ini yang bikin mungkin kita confused, ini sebetulnya menuju kemana dengan living cost yang naik ya. Let's say kita invest di properti itu bagus apa enggak, atau kayak tadi dinyatakan bahwa banyak nasabah yang simpen uang, ya dia cari yang yang aman, ya dari posisi aman udah aja simpen daripada kita invest di properti ya, kayak kita ini yang gampang carinya dulu properti. Nah sekarang ini properti itu sangat drop. Monthly rate kita mau sewakan itu turun semuanya. Nah inilah perkembangan yang kita ingin tahu, daripada uang itu kita apakan, apakah kita beli secondary bond atau kita ke main di foreign exchange atau gimana gitu. Oke, ini Bu. untuk masukan aja. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Jadi mungkin kalau kita mau investasi kan memang kita mau menunda konsumsi, kita mengharapkan return lebih tinggi dari inflasi gitu ya Bu ya. Jadi gambarannya sekarang kalau kita bicara 10 tahun diberi 7,2%,
Sementara kita saat ini mungkin deposito kalau kita pakai LPS rate itu 3,5%, berarti sudah ada beda 4% percentage point ya, dibandingkan inflasi mungkin masih 2-3 percentage point. Nah, view-nya adalah kalau saya beli sekarang berarti saya bisa digaranti return 7,2% setiap tahun. Worth it atau enggak? Tinggal pilihan alternatif investasinya. Kalau Ibu di money market dengan kondisi ample liquidity ini kemungkinan masih berlanjut, saya mungkin melihat suku bunga deposito naik signifikan sampai ke 7 sih kayaknya nggak mungkin ya. Belum, dengan kondisi sekarang kan kalau kita lihat liquidity-nya sangat ample, sekarang orang penetrasi ke perbankan dengan bank digital dan lain-lain semakin efisien, itu semakin membuat cost of fund perbankan itu bisa makin murah. Jadi pilihannya sekarang adalah kalau kita taruh di money market, ya aman, nggak ada market risk, tapi returnnya segitu. Saya ditawarin 7,2 10 tahun. Kalau saya percaya 7,2 it's fine, karena kita nggak dapat alternatif investasi lain. Saya selalu suggest, ya udah beli obligasi, nikmati dari kuponnya, dari yieldnya, tapi kita mungkin nggak akan terpengaruh dengan volatilitas harga. Jadi lebih ke HTM, Bu. Itu mungkin suggestionnya. Nah, untuk FX, Bu, sebenarnya kalau kita bicara fundamentalnya, kita sebenarnya diuntungkan dengan harga komoditi current account kita surplus. Cuma kenapa belakangan ini melemah? Karena dolar indeks secara umum memang luar biasa meningkatnya, Ibu. Karena Jepang nggak mau naikin bunga, jadi yen itu udah turunnya mungkin bisa 15-20%. Euro masih nggak mau menaikkan suku bunga. Jadi Jepang sama ECB itu masih negatif interest rate, Bu. Nah, ini yang menyebabkan dolar jadi sangat perkasa. Dolar naikin the Fed naikin bunga, sementara negara lain nggak menaikkan. Nah, ini dampaknya juga ke semua emerging market termasuk Indonesia. Dan kita itu ternyata kalau kita hitung year on year, rupiah itu melemahnya juga nggak banyak, Bu. Jadi sebenarnya ini ada faktor positif tadi sudah mengcover pelemahan rupiahnya nggak terlalu drastis. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bisa melemah lagi? Kalau kita bandingkan dengan yang lain, ya potensinya mungkin ada, karena kita sekarang pelemahannya itu nggak sedalam seperti yang lain, kita itu agak lagging, tapi secara fundamental kita ada support gitu, Bu. Jadi mungkin kalau ditanya saya di kubu yang mana, ya kita nggak yang expect rupiahnya melemah signifikan karena ada support fundamentalnya. Dan dolar indeks ya menurut saya kalau nanti ECB mulai menaikkan suku bunga gitu ya, mungkin gapnya sudah tipis, ya kita harapkan dolar indeks juga akan sangat-sangat strong. Karena lagi-lagi, Bu, kalau kita bicara fundamental, Amerika ini harusnya mata uangnya melemah, Bu. Kenapa? Karena dia mengalami twin deficit. Trade-nya defisit gede banget, Bu. Mungkin sekarang budget defisitnya 7% of GDP. Trade balance-nya dengan China itu defisitnya besar banget. Jadi kalau trade deficit, twin deficit ini terjadi terus-menerus, maka kami melihat kubu yang dolar itu long term-nya itu mungkin bisa ada potensi untuk melemah. Tapi near term karena yang lain nggak mau naikin bunga, sementara dia naikin agresif, ya ada faktor itu mungkin yang bisa bikin. Tempat Indonesia ada support dari fundamental, harapannya kalaupun melemah mungkin nggak sedalam seperti yen atau seperti euro yang sampai 20%. Gitu kira-kira, Bu, mungkin. Baik, terima kasih Pak Anto, Pak Joser, dan Ibu. Berikutnya ada pertanyaan dari nasabah yang menyaksikan online. Pak, apakah market bond sudah price in akan kenaikan BI rate? Jika sudah price in, jika BI rate naik, apakah harga bond masih akan turun lagi? Kenapa? Bukankah sudah price in? Jika kita memiliki reksadana bonds, apakah saat yang tepat untuk switching ke reksadana saham dan bagaimana rekomendasinya? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau rekomendasi saham nanti Joser yang jawab ya. Tapi kalau saya ditanya apakah market sudah memprice in BI rate-nya naik gitu ya. Cara yang paling gampang menurut saya adalah kalau kita bicara sensitivitas kenaikan BI rate dengan bond market itu biasanya yield untuk yang tenor pendek. Jadi saya selalu bandingkan kalau yield 1 tahun dengan BI rate itu biasanya spread-nya berapa sih gitu ya. Nah, kalau kita hitung rata-rata itu spread antara BI rate dengan yield 1 tahun itu sekitar 70-an basis. Jadi kalau kita sekarang bilang 1 tahunnya di level 4,25, BI rate-nya masih 3,5, menurut saya market belum memprice in BI rate akan naik banyak. Jadi mungkin yang short end ada potensi untuk bond yield-nya naik kalau BI menaikkan suku bunga. Tapi yang panjang kita bisa menghitung sebenarnya sensitivitasnya lebih rendah. Dan kalau diimbangi dengan penurunan US Treasury, perbaikan CDS, rupiahnya stabil, justru yang panjangnya mungkin dampak kenaikan bond yield-nya nggak banyak. Jadi kalau ditanya apakah BI rate naik masih akan ada koreksi, mungkin iya, tapi mungkin lebih ke yang tenor pendeknya. Tenor panjang harusnya nggak terlalu banyak perubahan. Mungkin jawabannya begitu. Kalau ditanya apakah waktunya switching ke reksadana saham, ya mungkin tadi saya sampaikan
Bapak Ibu sekarang ditawarin ini yield 7,2%. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa investasi di saham 10 tahun ke depan rata-rata per tahun bisa di atas 7,2 atau tidak gitu. Kalau kita percaya saham bisa memberikan return lebih tinggi ya switching, tapi kalau kita melihat potensinya nggak besar ya mungkin harusnya masih bisa megang, bahkan justru mungkin nambah di obligasi. Tapi mungkin Joseph bisa ngasih gambaran kira-kira di saham seperti apa Ya, ke depannya. Kasih. Ya kalau di saham sih kalau kita lihat kan memang koreksi sudah terjadi ya. Jadi sudah ada koreksi sekitar 8%-an ya. Jadi sebenarnya apakah sudah mempricing in akan terjadi kenaikan bunga gitu ya. Kalau saya bilang sih sudah ya. Jadi memang kalau dilihat domestic cash level untuk yang fund managementnya juga sudah naik ya. Dan juga koreksi juga sudah sekitar 8%-an. Jadi sebenarnya secara valuasi itu sebenarnya sudah mempricing in hal tersebut ya. Nah mungkin mengenai switching ya, balik lagi kalau saya lihat sih ini agak tricky ya. Kalau kita lihat kan 6 bulan ke depan suku bunga The Fed akan naik, tapi kalau kita lihat tahun depan itu ada potensi sudah mencapai puncaknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sih mungkin mesti melihat valuasi ya, balik lagi ya, di mana saya selalu melihat sebuah market itu naik turun itu selalu ada cycle-nya, dan kita melihat midpoint-nya di mana gitu ya. Nah kalau kita lihat sisi valuasi sekarang, sebenarnya sekarang di bawah rata-rata ya, jadi masih ada agak di bawah dengan midpoint-nya. Jadi kalau saya lihat masuk di level sekarang, mungkin kalau secara timing saya pribadi mungkin prefer setelah kenaikan BI rate, karena mungkin dari sisi uncertainty-nya lebih sedikit lebih terjawab gitu ya. Tapi kalau dari sisi expected return-nya mungkin ya 1 tahun ke depan, jika mungkin kondisi neraca kita semua masih oke ya, harusnya sih mungkin sekitar kalau divaluasi sekarang ya mungkin sekitar 6,8% ditambah dividen yield mungkin sekitar 2,5%, 3%, jadi sekitar 9%. Tapi kalau kita bicara EPS-nya bisa direvisi dalam 2-3 bulan ke depan, saya expect mungkin revisi sekitar 5%. Jadi mungkin expected return-nya itu akan naik dari 6,8 ke 7,2%, 7,3%. Ditambah dividen yield-nya tadi ya sekitar 2,5-3% ya. Jadi mungkin sekitar 9-10% tuh masih bisa mungkin 1 tahun ke depan untuk saham ya. Tapi kalau balik lagi tadi yang Mas Anto sampaikan ya, kalau nanti tahun depan terjadi resiko global, resesi dan sebagainya, lalu earnings growth kita mulai agak turun ya, mungkin kita mesti rekalibrasi lagi ya. Karena kalau saham ini kan memang bisa undershoot sama overshoot ya kadang-kadang ya. Jadi kita mesti melihat undershoot-nya itu berapa jauh dari midpoint-nya tadi ya. Jadi pendulum itu pasti akan balik. Nah, pendulumnya sekarang lagi di bawah nih gitu ya. Jadi kita ngelihat sih tactically mungkin return ke depan 9-10% termasuk dividen mungkin bisa ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oh, sahamnya Bu ya. Ya, kalau yang kami cover tuh sebenarnya oil and gas yang murni di Indonesia tuh nggak banyak ya. Kan, seperti kalau di Malaysia kan ada Petronas segala Bu ya. Tapi kalau di sini yang kami cover adalah Pigas ya, perusahaan gas negara ya, karena dia ada upstream. Iya, perusahaan gas negara ya. Iya. PGN betul Bu ya, karena PGN kan ada subsidiary Saka Energy itu punya upstream bisnis ya di oil and gas gitu ya. Jadi lebih ke arah indirectly mereka bisa benefit kalau ini ya, kalau harga minyaknya tinggi. Di oilnya juga ada Bu, jadi oil and gasnya, jadi upstreamnya ya Saka Energy ya. Oh iya ya, di Sakanya Bu ya, cuman ya Sakanya memang, kebetulan saya tahu Sakanya dia lebih ke gas production betul, kan. Ya. Oke, jadi di gas productionnya tapi betul, not for the exploration stage betul, ya. Iya betul ya, betul sih Bu ya. you. Sama ada lagi tapi yang lain kita nggak cover sih, ada Medco juga, ada El Nusa yang ini indirectly. Iya betul, iya. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Pak Joser dan Pak Anto. Untuk menambahkan, saya mau bertanya sedikit, menambahkan dari pertanyaan Ibu tadi dan Bapak. Untuk Pak Joser, ini untuk sektor ya, apakah kita kembali ke, ini gimana nih, value stock atau growth stock nih pilihannya? Ya kalau di kondisi saat ini ya, karena kan kondisi sekarang kita berbicara tekanan suku bunga naik ya. Jadi sebenarnya kalau secara pemilihan sektor, kalau kondisi seperti ini lebih ke value stock ya. Nanti kalau di kondisi tahun depan kita bertemu lagi mungkin bisa berbeda tuh ya. Karena tadi kalau kita lihat kan ada potensi ekspektasi yang dimana resesi itu terjadi sehingga mungkin Fed Fund Rate-nya itu bisa peaking ya. Pas lagi Fed Fund Rate-nya peaking, jadi kalau sekarang mungkin value stock tapi quality ya. Jadi cycle-nya sekarang beli perusahaan yang high quality tapi value stock ya.
Nah, tapi nanti jika kondisinya mulai Fed fund rate-nya peaking, pasti kan akan perubahan lagi nih sektornya gitu ya. Tapi kalau kita lihat kalau nanti Fed fund rate-nya bisa turun misalkan ya tiba-tiba terjadi krisis atau sebagainya, baru mulai rotasi ke growth stock ya. Gitu. Apakah kembali ke saham-saham old ekonomi dulu nih untuk Iya, ya jadi sampai akhir tahun ini kira-kira view-nya gimana nih? iya, jadi itu tergantung cycle-nya masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat kan memang old economy juga macam-macam ya. Jadi old economy has been performing this year ya. Tapi kan old economy macam-macam, ada tadi kita sebut ada yang cyclical sifatnya, ada yang defensif sifatnya ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya tergantung fase ekonomi cycle-nya ya. Jadi kalau kita lihat di US itu kan economic cycle-nya sudah ke late stage ya, di fase terakhir gitu. Jadi pada saat late stage itu kan kalau kita lihat sahamnya begitu masuk ke late stage, kita udah lihat resiko-resiko inflasi menggerogoti daya beli dan sebagainya, then you have to buy consumer staples, you have to buy utilities, you have to buy healthcare, you have to buy telecommunication companies gitu ya. Nah kalau kita lihat di Indonesia, tadi juga Mas Anto sebutkan yield curve kita juga belum inverting ya, jadi belum ada tanda-tanda ekonomi itu resesi seperti di Amerika gitu ya. Jadi saya masih merasa balance view sih in between old economy-nya itu antara consumer discretionary yang cyclical juga sifatnya, jadi makanya kita masih taruh banks ya, kita masih taruh beberapa selective discretionary, but kita juga mesti hedging ke arah defensifnya yang quality company seperti yang memiliki pricing power ya. Kenapa? Karena inflationary risk-nya mulai naik ya, tadi Ibu juga sebutkan kan ya, daya beli sudah mulai berkompetisi nih, harga mobil aja saya cek sudah naik 15-20% gitu ya satu tahun terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat sih memang mesti mulai balancing nih, karena we have to be realistic, inflationary-nya on the ground udah mulai naik gitu. Jadi I think have to balance ya. Jadi defensifnya ada, tadi pilihannya kalau di Indonesia ada consumer staples, ada telekom ya, ada communication gitu, ada dua itu ya, sektor yang besar ya defensif. Oke, mungkin kalau untuk reksadana sendiri, untuk nasabah yang memiliki reksadana ini sebaiknya pemilihan produknya menurut Pak Joser ini yang heavy di sektor mana aja nih? Karena kan ada macam-macam ya, dan setiap reksadana juga setiap bulan juga mengeluarkan fund fact sheet berubah-ubah gitu. Jadi mungkin nasabah juga bingung nih, kok bulan ini heavy di sini, bulan ini heavy di sini. Nah ini untuk lately ini baiknya pemilihannya overweight-nya di sektor mana nih Pak untuk kira-kira sampai akhir tahun ini? Reksadana tapi sebenarnya harusnya active management ya, harusnya mereka juga melakukan portfolio rotation sendiri ya, betul, gitu ya. Harusnya sih saya nggak tahu, tergantung benchmarknya ya, tapi rasanya benchmark Indonesia cuma JCI, LQ sama apa ya? Ya ada yang IDX 30, I see. ada IDX ya. Sebenarnya sih isi indeksnya sih mirip-mirip sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat memang ya cuma mungkin yang exposure saat ini kan yang mungkin lagi yang underperform adalah exposure yang growth stocknya banyak ya, yang seperti technology stock yang saat ini lagi out of favor gitu ya. Jadi saya rasa yang old economy saat ini lagi diuntungkan ya saat ini ya. Tapi balik lagi ya, semua ini sifatnya sangat dinamis ya. Jadi kita juga mungkin mesti lihat switching sendiri juga bisa sih, maksudnya berarti, tapi saya rasa fund management pun akan aktif melakukan rotation itu sendiri harusnya ya, gitu sih. Yang sehubungan dengan reksadana, protektif reksadana yang akan coming itu dalam waktu dekat ini apa kira-kira? Karena sudah beberapa lama saya tidak mendengar ada reksadana yang terproteksi yang dilempar di market. Ya Bu, kalau biasanya underlying reksadana terproteksi ini kan corporate bonds yang tenornya 3 tahun. Mungkin karena terjadi banyak kompetisi ya Bu, jadi kalau kita lihat memang issuance untuk yang 3 tahun ini sangat banyak demand-nya, terutama juga nggak hanya dari reksadana, dapen asuransi juga banyak. Jadi mungkin secara size agak sulit untuk dibungkus dalam reksadana terproteksi. Tapi untuk yang 1 tahun juga masih banyak Bu, jadi kayak money market fund gitu, itu kan sebenarnya lebih kayak terproteksi juga ya Bu, karena kalau 1 tahun tuh biasanya nggak ada market risk-nya sangat kecil, itu demand-nya masih banyak. Tapi memang rate-nya sekarang 1 tahun tuh mungkin terakhir kemarin Bank BRI AAA 1 tahun itu cuma 3,4 mungkin Bu, rate-nya emang udah sangat rendah sih Bu. Untuk 3 tahun tergantung rating ya Bu, 3 tahun itu terakhir kemarin BRI juga cuma 5%-an kayaknya Bu. Ya mungkin walau dibungkus-bungkus dibikin reksadana terproteksi agak kurang laku juga kali ya Bu, begitu 5 dikasih manajemen fee dan lain-lain agak sulit, kecuali kalau kita mau naikin risiko sedikit Bu, kalau ratingnya misalkan single A
atau E+ mungkin bisa agak naik, tapi mungkin di kondisi saat ini agak sulit mungkin menjual yang risikonya agak sedikit lebih tinggi supaya dapat yield lebih bagus. Belum, kecuali nanti ada yield yang cukup atraktif, mungkin mereka bisa lakukan bungkus itu. Mungkin itu Bu Kamran. Terima kasih Pak Joser dan Pak Anto. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari online. Apakah dimungkinkan lagi untuk pemerintah RI menerbitkan obligasi untuk pendanaan investasi infrastruktur mengingat tax ratio saat ini kondisi Ukraina dan Rusia di mana negara ini pengekspor makanan pokok, energi primer dan kebijakan pengurangan penggunaan pembangkit listrik atau mesin fosil ke EBT. Bagaimana juga terhadap suku bunga obligasi, impact-nya nih Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan pemerintah nerbitin obligasi, hampir dipastikan menerbitkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena fiskal kita selalu defisit. Kita selalu negara yang lagi bertumbuh, kita butuh spending lebih besar daripada sisi revenue-nya. Jadi setiap tahun pasti akan ada penerbitan obligasi. Tapi yang menarik, trennya semakin turun Bapak Ibu. Tahun 2020 pemerintah menerbitkan targetnya issuance mungkin 1.600 triliun. Tahun 2021 mulai turun 1.300, tahun 2022 ini mulai turun lagi menjadi hanya sekitar 1.000 triliun. 2023 masih akan defisit, tapi defisitnya makin kecil. Jadi kemarin kan di Undang-Undang APBN pemerintah boleh budget defisit di atas 3% sampai dengan 2022. Jadi 2023 sudah pasti tetap defisit, tapi defisitnya lebih rendah. Jadi kalau ditanya apakah menerbitkan, sudah pasti, tapi size-nya kemungkinan lebih rendah. Dan pertanyaannya apakah ini berdampak ke suku bunga? Lagi-lagi Bapak Ibu, pembeli terbesar obligasi tahun ini adalah Dapen Asuransi. Dapen Asuransi dana kelolaannya sekarang itu sekitar 1.200 triliun. Rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 10-15% per tahun. Kalau ekonominya tumbuh biasanya orang mau bayar preminya lebih banyak, AUM-nya lebih tetap tumbuh. Nah, by policy Dapen Asuransi itu 50%-nya itu harus masuk obligasi. Jadi kalau ditanya apakah ada pembelinya, Dapen Asuransi sudah pasti akan jadi pembeli karena by regulation 50% dari AUM-nya, kalau AUM-nya nambah sudah pasti dia beliin obligasi. Kalau ada yang jatuh tempo pasti direinvestasi supaya menjaga porsinya 50. Jadi menurut saya selama budget defisitnya itu bisa di bawah 3%, domestik sebenarnya bisa menutupi kebutuhan itu. Jadi kalau terjadi gonjang-ganjing di luar, asing nggak masuk, kira-kira masih bisa nutupin nggak budget defisit. Kuncinya adalah size-nya nggak bisa gede banget karena domestik masih relatif kecil. Jadi kalau benar 2023 budget defisitnya bisa di bawah 3%, meskipun ada gonjang-ganjing global, asing belum masuk, domestik harusnya masih bisa support sehingga kenaikan bond yield-nya nggak terlalu banyak. Mungkin itu kira-kira jawabannya. Makasih. Terima kasih Pak Anto. Mungkin ada lagi pertanyaan dari floor, dari nasabah yang ada di private lounge. Oh, ya, silahkan Ibu. Sore ini pertanyaan lebih bersifat administratif ya buat Bapak berdua. Agak out of box tapi sebenarnya berkaitan. Yang saya ingin tanyakan adalah saya belum pernah dapat jawaban ini yang make sense ya. Ini mengenai transparansi data nasabah di sekuritas ini ya terhadap pajak. Jadi ada selalu, saya curious, apakah investasi dalam bentuk bond ataupun saham nasabah di sekuritas itu, walaupun saya tahu itu nanti centralized di akses KC, selama ini historicalnya transparansinya seperti apa sih? Maksudnya begini, apakah dari Ditjen Pajak itu ada kayak semacam mereka meminta data ya secara keseluruhan seperti mereka ingin mungkin cherry picking gitu ya, random, atau meminta data secara khusus karena ada satu hal misalnya dalam rangka penyelidikan gitu. Sebenarnya seperti ini itu historicalnya seperti apa? Terima kasih.
Ya Bu, mungkin ini lebih cocok nanti back office yang menjawab. Tapi mungkin untuk sharing aja untuk obligasi ya Bu ya. Sebenarnya obligasi kan final tax. Jadi sebenarnya kalau kita declare di SPT kita ya harusnya nggak terlalu jadi isu Bu sebenarnya ya, karena pajaknya udah dipotong gitu. Jadi sebenarnya ya kayak contohnya kalau saya misalkan beli ori ya udah sebut aja ori, soalnya pajaknya juga udah pasti potong. Jadi kita nggak akan kurang pajak harusnya dari sisi pelaporan pajak. Dan apa kalau mungkin ya kalau kita nggak laporin, dan mereka mungkin bisa tahu kali ya Bu ya, saya nggak tahu persis gimana caranya mereka bisa tahu, karena mungkin kalau kita lihat issuance kayak ori gitu kan kita juga ngasih KTP ada gitu-gitu ya Bu, mungkin mereka bisa ngecek sih kalau ada itu. Coba detailnya kita nggak terlalu persis tahunya, tapi untuk obligasi harusnya sudah final tax, harusnya nggak terlalu jadi isu. Kita khawatir kalau kita beli nanti diungkit-ungkit, harusnya nggak, kita laporin aja udah nggak masalah harusnya sih Bu, nggak akan sampai kurang pajak dan lain-lain. Mungkin itu sedikit gambaran. Mungkin yang kalau historically sih saya nggak pernah tahu Bu ya, kalau untuk yang mengenai interlinknya seperti apa. Cuman sebenarnya pajak sama juga sih, untuk yang saham juga sebenarnya bayar pajak final ya. Jadi sebenarnya ya mungkin harusnya kalau dilaporkan di SPT rasanya sih udah klop harusnya ya. Tapi untuk kejadian-kejadian maksudnya investigasi seperti apa, saya mungkin kita mesti cek dulu ya. Saya juga kurang tahu sih, mungkin gitu. Ya, mungkin nanti pertanyaan Ibu akan disampaikan ke ini ya, back office Mansek ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari nasabah yang ada di private lounge, silahkan Pak. Ini menarik ya, jadi memang sudah pajaknya sudah final ya, dilaporkan di SPT. Tapi modalnya yang diinvestkan ke sini itu ditanya apakah itu sudah bayar pajak belum, itu menarik pertanyaannya gitu. Jadi soalnya kan seperti saya itu kan dijual ini, beli lagi jual. Itu kan kalau dilaporin satu-satu kan susah ngelaporinnya. Jadi dianggap ini uang dari pencucian uang apa uang dari mana Pak? Padahal itu uang dari misalnya main di reksadana, jangka pendek, TikTok, udah untung tarik dulu sebenarnya masuk obligasi dulu. Nah itu gimana jawabnya? Kalau suruh rinci satu-satu nggak mungkin bisa, karena itu sebulan atau 2 bulan itu berkali-kali pindah-pindah gitu. Ini uangnya uang dari mana gitu? Pertanyaan itu menarik ini. Kalau yang finalnya kan pasti udah dibayar pada waktu transaksi itu. Gitu. Terima kasih. Mungkin nanti dibikin sesi khusus kali Pak ya untuk retail, karena ini memang benar Pak, waktu saya ngasih materi mengenai ori gitu, investasi di ori beberapa, tapi dulu sih Pak, tapi sekarang kayaknya udah nggak banyak yang menanyakan masalah pajak itu. Tapi mungkin nanti dari teman-teman back office bisa lebih cerita bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan dan nggak jadi isu lah ke depannya gitu mungkin Pak. Betul Pak. Mungkin ya. Mungkin boleh Mbak dicatat nanti untuk sesi untuk perpajakan investasi itu seperti apa sih cara yang paling benar kita terapkan. Iya Pak, capek ya Pak kalau dipanggil pajak itu ya, yang ada kemana-mana. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya recap, ada terakhir nih tadi dari Pak Anto kan potensi bond yield ini akhir tahun ini 6,8 ya. Kalau dari saham IHSG ini dari Mansek prediksinya 7.800 betul Pak Joseph? Untuk iya. Untuk akhir tahun, kira-kira katalisnya apa ya?
Tadi lebih ke arah ini ya, apa diulang namanya, lagi untuk earnings growth 22% tadi ya. Terus juga kalau kita lihat dari tapi kita memang pakai asumsinya earnings growth 22% dan kita masih expect mungkin masih bisa ada upside revision earnings growth ya. Dengan asumsi mungkin rupiahnya cukup stabil ya. Dan tadi BI rate hike-nya cuma 75 pips ya, mungkin itu. Oke. Oke. Oh iya, boleh silahkan Pak. Terakhir. Nanti diprediksikan 7.200 akhir tahun. Jadi kalau sebagai investor ada pilihan sekarang kan volatilitasnya tinggi kan. Lebih baik main sekarang dengan dana yang cukup besar langsung take posisi misalnya sekarang ditunggu sampai akhir tahun 7.600 itu kan dihitung lumayan. Atau tetap main di TikTok. Jual beli. Karena sekarang tuh saya nggak yakin bisa mencapai akhir tahunnya 7.800 tuh enggak. Saya nggak yakin. Karena apa? Kelihatannya gitu, sekarang udah naik sedikit semua take profit. Nggak bisa naik turun lagi gitu. Jadi sampai sekarang saya masih ikut yang itu TikTok. Ya, sedikit-sedikit tapi dapat gitu. Ya, pertanyaan itu. Ya, mencapai 7.800 menurut saya susah. Iya. Oh, di take profit pasti turun kok. Ya, terima kasih. Jadi benar sih Pak. Jadi mungkin memang kalau untuk kondisi saat ini kan memang volatility-nya tinggi ya. Jadi kalau di kondisi volatility tinggi kita memang yang paling penting itu bukan targetnya tapi entry point-nya Pak. Jadi entry point-nya kita mesti melihat memang ekspektasi return ke depannya bisa berapa dengan valuasi saat ini berapa gitu. Jadi memang yang saya tekankan selalu ke investor sih adalah kita jangan lihat targetnya nih, kita lihatnya entry point-nya. Karena kan balik lagi investasi seperti pendulum ya Pak ya. Jadi apa namanya akan balik lagi ke tengah gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau lagi bagus banget marketnya bisa baliknya ke atas Pak, bukan ke tengah gitu ya. Nah kita posisi sekarang mungkin lagi agak di bawah nih pendulumnya gitu. Jadi saya sih expect-nya mungkin paling nggak kalau balik ke midpoint-nya Pak, itu mungkin kita bisa dapat sekitar 7%-an ya capital gain, ditambah dividen 1 tahun ke depan mungkin 2,5% gitu ya. Ini kalau balik ke midpoint ya Pak ya. Jadi mungkin kalau kondisinya masih uncertain seperti ini, mungkin kita ambil base case-nya balik ke midpoint gitu. Jadi balik ke midpoint-nya bisa dapat berapa dari entry level sekarang yang tadi kalau saya hitung-hitung sekitar 7,5% ya Pak ya. Kalau kita lihat sampai 6 bulan ke depan gitu. Nah kalau misalkan EPS growth-nya bisa lebih tinggi lagi, mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Jadi memang kuncinya sih kalau saya selalu disiplin entry point-nya kapan. Kalau kita merasa ini sudah menarik ya kita masuk gitu Pak. Kita masuk dan kita merasa tingkat greedy-nya semakin tinggi ya kita keluar gitu, disiplin gitu ya. Karena pendulumnya pasti naik turun sih Pak. Pasti begitu benar sih. Ya, terima kasih Pak Joser dan Pak Anto. Mungkin sekian dari pertanyaan dari floor dan dari nasabah yang berada di online. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya mungkin merecap sedikit bahwa katalis positifnya untuk investasi di obligasi dan saham ini masih menarik karena inflasinya juga masih rendah dan Indonesia juga masih pada early stage recovery. Walaupun pelemahan rupiah terjadi, namun currency rupiah ini masih baik. Kemudian Indonesia juga penghasil komoditas tinggi sehingga ekspornya juga masih tinggi, neraca perdagangan juga surplus sudah 25 bulan, cadangan devisa juga masih baik. Kemudian juga support domestik solid ya Pak Anto ya, dan likuiditas juga masih ample. Akhir kata sebelum saya tutup, pada Agustus 2022, Wealth Management Group akan kembali mengadakan acara talk show Wealth Volume 3. Kami akan mengirimkan detail acara talk show Wealth Volume 3 melalui relationship manager dari Bapak Ibu sekalian. Saya Astari Adityawati pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada para pembicara dan para nasabah Mandiri Prioritas dan Private yang telah hadir secara onsite maupun online. Sampai bertemu kembali dalam acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat sore, happy investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.